Kita mulai manhwa ini yang berjudul Mi Bestia Espiritual tidak berbicara serius dan mulai menunjukkan gambar akademi di mana semua siswa duduk menunggu jam pelajaran mereka. Kita melihat protagonis kita yang duduk membaca buku yang sangat membosankan. Dalam hal ini, dia mendengar teman-temannya berkata, "Hei, apakah kamu mendengar itu?" Kali ini, para pelaksana hari kontrak adalah anggota pengadilan terakhir dan Aliansi Timur. Saya tidak bisa mempercayainya. "Hei, dengar, kamu belum bangun kan? Orang terakhir yang akan datang ke akademi kami adalah lulusan terbaik dari seluruh akademi konferensi timur. Apakah kamu bersemangat? Apakah berita itu dapat dipercaya?" Tentu saja, saya mendengarnya kemarin di luar ruangan Direktur Chen Feng. "Dia ada di sana? Apa kamu mendengarnya, Chen?" Protagonis kita menjawab, "Saya mendengarnya. Tidak hanya saya mendengarnya dan melihatnya. Dia adalah seorang siswa tahun terakhir dari sekolah lain yang mengenakan kaos kaki hitam. Tentu saja saya tahu." Saat itu kami diperkenalkan kepada orang yang sedang dibicarakan oleh Chen Feng, protagonis kami yang mengenakan kaos kaki hitam. Sepertinya dia berasal dari sebuah sekolah bernama Pengadilan Terakhir. Lihat dia. Serius, dia datang. Lihat dia. Lihat dia. Ya, kita semua melihatnya. Kami sudah tahu dia dari Aliansi Timur. Itu adalah aliansi yang mengendalikan makhluk-makhluk paling misterius dan maju dalam dunia pengendalian makhluk. Mengapa mereka mengirimkan seseorang ke akademi kecil kami untuk mengatur hari kontrak? Apa yang akan terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu akan terjadi? Saya tidak tahu, lupakan saja. Saya tidak peduli, bagaimanapun juga. Sudah lebih dari setahun sejak saya melakukan perjalanan waktu, dan saya tidak memiliki kemampuan atau bakat atau sistem apapun yang mendukung saya, bahkan tidak membiarkan saya membangunkan satupun. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kembali ke waktu ini sama sekali tidak menguntungkan saya. Bahkan jika pengadilan terakhir ada di sini untuk merekrut orang, kesempatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan saya karena saya tidak memiliki kekuatan khusus atau kemampuan apapun. Meskipun begitu, saya tidak memiliki apapun yang perlu dikhawatirkan, dan di luar kota ada tembok terlarang untuk memblokir musuh dan monster asing. Ini sudah berlangsung selama 300 tahun perjuangan tanpa akhir. Dan ini terjadi karena Aliansi Timur terlalu kuat. Bahkan jika pengadilan terakhir datang ke sini untuk merekrut orang, kesempatan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak cukup kuat. Saya sangat kecewa telah kembali ke masa lalu dan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dan sekarang untuk bertahan hidup, saya harus menjalin kontrak dengan seekor binatang peliharaan. Tapi sebenarnya, saya tidak memiliki cukup mana untuk bisa menandatangani kontrak dengan salah satu. Semakin tinggi indeks kekuatan mental, semakin besar kemungkinan untuk merekrut seekor bis tingkat tinggi. Saya sangat malu, karena tingkat atau level saya adalah tingkat D. Salah satu yang terendah di seluruh kota. Aku meninggalkan orang lain dengan hal-hal seperti mengubah dunia, atau menjadi raja, atau menulis puisi legendaris. Aku hanya akan menyelamatkan diri dan merawat diriku sendiri untuk sisa hidupku. Aku tidak memiliki keterampilan. Aku tidak punya apa-apa, sama sekali tidak ada. Aku tidak berguna untuk apapun. Aku, protagonis yang kembali ke masa lalu, adalah seorang yang benar-benar tidak berguna dan tidak berguna untuk apapun. Pada saat itu kita melihat seekor burung beo datang dan berkata, "Kumpulkan semua, pergi ke halaman bermain. Cepat, keluar dari sini. Cepat, kumpulkan semua, pergi ke halaman bermain." Pada saat itu, kami semua keluar. Setelah beberapa saat, para siswa memenuhi halaman sekolah sepenuhnya. Pada saat itu, saya melihat bagaimana sejumlah besar binatang raksasa berdiri tegak, bahu-membahu, bersama dengan kadet dan saudara-saudara mereka. Pada saat itu, masuklah orang yang datang dari sekolah lain untuk mengumumkan bahwa hari ini adalah tanggal kontrak. Protagonis kami menceritakan bahwa ada telur hewan peliharaan dari berbagai ukuran dan warna yang disusun dan dipamerkan di podium, siap untuk menyambut pemilik baru mereka saat ini. Pada saat itu, kita melihat bagaimana bisikan orang-orang berpikir jika hanya mereka bisa mendapatkan binatang ilahi. Apakah benar dia adalah orang dari pengadilan terakhir di sekolah paling megah di kota timur? Saya tidak bisa mempercayainya. Pada saat itu kita melihat salah satu siswa berkata, "Menurut skor spiritual saya pasti bisa mengontrak seekor binatang, bahkan binatang buas. Mari kita lihat binatang apa yang akan saya dapatkan, apa bayi baru saya." Kemudian siswa ini melewati dan siswi dari sekolah tinggi di timur memberinya berkah dengan aura Phoenix. Siswa tersebut mengatakan bahwa energi mentalnya meningkat dan melampaui batasnya. Ternyata aura Phoenix tidak hanya mempengaruhi sekolah tinggi di timur, tetapi juga mempengaruhi siswa yang akan memiliki kontraknya saat ini, serta mempengaruhi siswa lainnya. Saya juga teriak mereka, saya juga ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Saya merasa bahwa aura mental saya telah meningkat. Ini seharusnya menjadi berkah pelindung spiritual yang dapat memastikan bahwa kita membangun koneksi yang lebih kuat saat mengontrak hewan peliharaan. Saya tidak bisa mempercayainya. Terima kasih banyak. Saya mengenal seorang gadis, katanya. Dia benar-benar layak menjadi seorang bangsawan di pengadilan terakhir dengan keterampilan yang begitu kuat.
Pada saat itu, siswa dari sekolah menengah, Rita, memberitahu, sesuai dengan urutan antrean, masing-masing akan melepaskan kekuatan spiritual mereka dan akan menempelkannya pada telur hewan peliharaan baru mereka. Ketika itu terjadi dan hewan peliharaan menyerap kekuatan spiritual mereka, sebuah koneksi akan terjalin dan kontrak akan dicoba. Apakah kekuatan mental mereka kuat atau lemah tergantung pada keputusan dan usaha mereka sendiri. Tanpa penundaan lebih lanjut, kontrak akan dimulai sekarang, bersiaplah. Protagonis kami berkata, saya yang terakhir, mereka tidak mulai memperlakukan saya buruk dan mempermalukan saya di depan semua orang setelah ini. Tolong, siswa pertama. Dia duduk dengan kaki, disilangkan di podium, silakan maju. Pada saat itu, tampaknya siswa pertama yang naik ke podium sedang membuka telurnya. Mulai terjadi bahwa dia sedang memutar energi yang sepenuhnya tidak dikenal. Berkata, akhirnya aku menemukannya, sepertinya binatang rohku akan lahir. Pada saat itu, kita melihat seekor burung berwarna biru meluncur ke langit. Siswa yang berada di podium terlempar ke belakang dan jatuh terkejut. Pada saat itu, siswi dari sekolah tinggi berteriak, Liang, binatang peliharaan yang terkontrak, Elang, tingkat binatang yang dievaluasi. Pada saat itu, orang-orang di kerumunan berteriak, apa yang sebenarnya benar? Saya tidak bisa mempercayainya. Ternyata siswa ini telah menandatangani kontrak dengan binatang elang. Dia sangat senang. Nudon. Siswa senior itu berkata, stabilkan kontrak sekarang juga. Stabilkan koneksi mental dan kemudian catat informasi spesifik tentang alkohol. Kami sampai di akhir ujian dan kami bisa melihat bahwa semua orang sudah memiliki hewan peliharaan mereka. Yang terakhir yang belum lulus adalah protagonis kami. Pada saat itu, kami melihat siswa dari sekolah tinggi berteriak, sekarang semua siswa sudah memiliki hewan peliharaan. Siapa yang masih tersisa? Silakan siswa terakhir Chen Feng, silakan naik ke atas podium agar kamu bisa mengambil sebuah telur. Sekarang kami menunjukkan bahwa ada berbagai jenis binatang. Yang paling lemah adalah binatang hias. Selanjutnya adalah binatang biasa. Setelah itu diikuti oleh binatang tingkat 5, kemudian binatang tingkat 2, kemudian binatang liar, lalu meningkat menjadi binatang peri, dan yang paling kuat, binatang mitos. Pada saat itu seorang siswi sekolah menengah berteriak, cepat, naik ke podium, jangan lambat. Kamu sedang membuang banyak waktu. Pada saat itu protagonis kita berkata, saya akan duduk dan merawat diri sebaik mungkin. Pada saat itu protagonis kita sedang berusaha untuk mengembangkan telurnya, tetapi mengatakan bahwa waktu berlalu, tanpa hasil. Saat itu protagonis kami berkata kepada siswi sekolah menengah, maaf saya tidak merasa akan terjadi apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Aku merasa sangat lemah. Aku tidak memiliki kekuatan mental. Dan dia berkata, aku tidak bisa percaya ada seseorang dengan kekuatan mental yang begitu lemah. Dia menyarankan siswa itu untuk mendekat dan menyentuh telur agar bisa langsung menginfuskan kekuatan mental ke dalamnya. Protagonis kita sangat kecewa dan berkata, sial, saat ini aku bahkan tidak bisa mendapatkan satu hewan peliharaan pun, bahkan yang paling lemah. Apa yang terjadi padaku? Saya sangat terluka. Semua orang di bawah podium mulai melihat protagonis kita yang tidak bisa menetas satu pun telur binatang roh. Dalam hal ini, protagonis kita mengikuti saran dari siswi senior, menyentuh telur dan mulai bersinar dengan warna emas. Protagonis kita berkata bahwa meskipun telur itu kecil, tetapi mengeluarkan aura emas yang sangat mengesankan. Pada saat itu, gadis dari sekolah tinggi memberikan berkahnya dari Phoenix. Kita melihat bagaimana protagonis kita berkeringat banyak dan kita tahu bagaimana siswi dari sekolah tinggi mulai mengelilinginya dengan auranya agar kekuatan dan kemungkinan untuk melahirkan hewan peliharaan yang kuat meningkat. Dalam hal ini, kita melihat aura berwarna hijau muncul dan telur mulai menetas. Tampaknya itu adalah api Phoenix. Dari jauh, kita bisa melihat bagaimana orang-orang di bawah podium mulai berteriak, berkata, biarkan saya pergi, karena ada gerakan besar yang sedang terjadi. Sungguh mungkin anak itu akan melahirkan hewan peliharaan tingkat 1. Saya tidak bisa mempercayainya. Hewan peliharaan mitos, tidak mungkin. Semua orang akan terkesan dengan hewan peliharaan anak ini. Saya tidak bisa mempercayainya. Pada saat itu, intro putra cantik hampir mulai menangis dan berkata, adegan ini saya tidak bisa mempercayainya. Pada akhirnya saya akan kembali menjadi protagonis dari novel yang telah saya baca. Pada saat itu kita bisa melihat bagaimana telur itu muncul sepasang mata. Protagonis kita terkejut, para siswa di bawah ternganga. Pada saat itu kita bisa melihat bagaimana cangkang telur mulai retak dan cahaya berwarna hijau mulai muncul. Semua siswa di bawah podium mulai terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu kita melihat bahwa tujuan spiritual protagonis kita adalah seekor kura-kura kecil. Saat itu seorang siswa dari sekolah menengah atas berteriak, Chen Feng, tingkat hiasan, kategori kura-kura spiritual, siswa Chen Feng. Untuk menstabilkan penciptaan koneksi spiritual, kami perlu mendaftarkan kemampuan dasar dari binatang yang dikontrak. Silakan. Pada saat itu para siswa mulai mengejek Chen Feng. Protagonis kita berkata, jajaja, bagaimana bisa aku memiliki binatang yang tidak berguna, jajajaja. Pada saat itu gadis dari bulan atas berteriak, Chen Feng, kemampuan apa yang dimiliki hewan peliharaanmu? Tolong katakan padaku. Pada saat itu Chen Feng menoleh untuk melihat hewan peliharaannya dan hanya menatap. Pada saat itu Chen Feng
Dia mengumumkan bahwa satu-satunya kemampuan yang dimiliki hewan peliharaannya disebut pertahanan dan dia membanggakannya. Hewan peliharaannya sangat bahagia. Namun Chen Feng sedikit kecewa. Pada saat itu, gadis dari sekolah menengah mengatakan kepadanya, bahkan jika itu adalah binatang peliharaan hias, adalah wajar memiliki setidaknya dua kemampuan. Bagaimana mungkin hewan peliharaan ini hanya memiliki satu? Dan selain itu, kemampuan defensif masih menjadi yang paling tidak berguna dari semuanya. Apa yang terjadi? Selain itu, hewan peliharaan hias memiliki kekuatan yang terbatas. Dengan kemampuan defensif mereka, saya tidak yakin bisa menahan serangan dari seorang gadis kecil. Pada saat itu, kita melihat bahwa kura-kura itu sedikit bahagia. Saat itu, protagonis kita melepaskan lelucon dan mengatakan bahwa dia telah membesarkan seekor ayam selama 2 tahun dan mungkin lebih kuat daripada kura-kura ini. Pada saat itu, teman-temannya mulai berteriak mengejek, "Chen, jangan terlalu pesimis. Meskipun rasa sakit antara hewan peliharaan dan pemiliknya saling dibagikan, kemampuan pertahananmu, jangan takut, hahaha." Mereka sedang mengejeknya karena hewan peliharaannya terlalu lemah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Dia merasa lebih baik melihatmu daripada aku sendiri menyewa hewan peliharaan bagus. Apa yang mereka bicarakan? Apakah rasa sakit akan dibagi? Bukan hanya rasa sakit yang akan dibagikan, juga kesenangan. Dengar. Ayo, biarkan aku menyentuhmu, kura-kura kecil. Dan pada saat itu, protagonis kita yang terkasih berkata kepada si kura-kura, "Kamu akan melindungiku mulai sekarang dan aku akan melindungimu sebisa mungkin." Kita melihat kura-kura yang sedang dimanjakan dan dielus oleh protagonis kita. Pada saat itu gadis tinggi itu, masyarakat berteriak padanya, "Tenangkan dirimu." Dia mulai berteriak kepada semua siswa dari jauh, "Selamat atas kelulusanmu sebagai orang dewasa. Mulai hari ini mereka akan masuk ke Teater Utara Aliansi untuk melakukan latihan dan pertempuran nyata dan tidak akan berada di sini bermain dan belajar. Atas nama pengadilan terakhir, aku mengharapkanmu banyak keberuntungan agar kamu bisa kembali dengan selamat." Dan protagonisnya berpikir, pelatihan tempur? Apa itu? Oh, itu keren. Saya pasti akan terluka secara emosional. Para siswa di luar berkata, "Mengapa upacara ini begitu kejam? Itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh aliansi. Ada binatang buas di mana-mana. Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pertarungan nyata di Teater Utara di musim dingin?" Tidak mungkin. Siswa dari sekolah menengah atas mengumumkan, "Jangan khawatir, simulasi ini bukan tentang membunuhmu. Ini hanya melibatkan sejumlah bahaya tertentu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke depan untuk melawan monster, tentu saja. Tapi jika ada yang tidak ingin pergi, silakan berdiri sekarang dan sebutkan itu saat ini. Karena siapapun yang tidak ingin pergi sekarang akan meninggalkan jubah spiritualnya dan pulang untuk minum susu dengan ibunya." Saat itu, kita melihat bahwa sebagian besar siswa senang karena mereka ingin pergi ke utara untuk berlatih, tetapi protagonis kita tidak. Protagonis kami berpikir bahwa setiap tahun setelah musim dingin yang dalam, monster-monster di Teater Utara akan memasuki keadaan frenesi selama 1 atau 2 bulan, membentuk gelombang monster untuk menyerang dengan kekuatan binatang spiritual yang saya kontrakkan. Pergi ke sana berarti aku akan mati. Dan pikiran negatif dari protagonis menggali sebuah makam di otaknya yang bertuliskan pahlawan muda Chen Feng. Kita tidak tahu apakah protagonis kita, orang yang mulutnya bergetar saat ini, berkata, "Aku tidak ingin mati muda." Protagonis kita terkejut karena tampaknya muncul layar notifikasi di depan wajahnya yang mengumumkan bahwa kontrak awal untuk hewan peliharaan telah selesai dan sistem penjumlahan poin telah diluncurkan secara resmi. Hewan peliharaan yang saat ini terkontrak adalah Tortuguita yang merupakan tingkat ornamental, memiliki level 3 dan satu-satunya kemampuan adalah pertahanan. Serangan 1, pertahanan 5, kelincahan 2 dan saat ini memiliki 6 poin yang dapat dialokasikan. Protagonis kita terkejut, "Aku memiliki 6 poin yang bisa aku alokasikan. Aku tidak bisa mempercayainya." Saat itu, kami diperkenalkan kepada para siswa kami. Yang pertama memiliki katak terbang dengan level normal, yang kedua memiliki kadal es dengan level normal, yang ketiga memiliki binatang kanguru petinju dengan level ganas. Siswa lain memiliki burung angin dengan level normal, seorang gadis memiliki binatang bunga lengket dengan level normal, dan seorang gadis dengan telinga kecil memiliki binatang bunga pegacosa dengan level normal. Saat itu, mereka memperkenalkan siswa dari sekolah menengah yang memiliki burung phoenix api, tingkat binatang liar level 50. Protagonis kita yang sangat terkejut berkata, "Kuat sekali, aku benar-benar tidak tahu bagaimana atribut dan kemampuan binatang phoenix itu." Protagonis kita menoleh melihat Tortuguitanya dan berkata, "Jangan khawatir, kamu juga akan tumbuh sekuat itu di masa depan." Tortuguita mengangguk dan berkata, Ya. Saat itu, jendela muncul dengan tulisan pengalaman +3. Protagonis kita berkata, "Meningkatkan kemampuanmu akan memakan sedikit waktu. Jika kamu ingin naik level, andalkan bahan monster untuk makan. Di utara, kamu akan memiliki kesempatan untuk naik level. Habiskan semua poin atributmu untuk pertahanan.
Saat itu kita melihat bahwa sekarang dia memiliki 11 poin pertahanan. Jendela statusnya mengatakan selamat, atribut pertahanan meningkat menjadi 11. Pada saat itu, seekor burung datang terbang. Tampaknya ini adalah jenis kendaraan yang digunakan dalam manga ini. Gadis dari sekolah menengah berteriak kepada semua orang untuk bergerak dan naik ke kereta. Kita melihat bagaimana hari berlalu saat mereka melakukan perjalanan, waktu berlalu dan mereka tiba di camp yang dijaga. Tampaknya ada pemandu yang berkata, "Ayo ke sini cepat." Para siswa menjawab, "Ya Tuan, kami pergi." Protagonis kita sedang berpikir, dinding tentara terlarang benar-benar dijaga dengan baik. Kita melihat bagaimana buah kita sedang mati kedinginan saat itu. Kemudian, pemandu yang datang berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak peduli di mana kamu berada, kami para siswa akan membiarkanmu mengatur pekerjaan patroli." Mereka mengatakannya kepada semacam komandan. "Baiklah," kata komandan itu. Armada kita berkata, "Sepertinya mereka membiarkan kami digunakan sebagai umpan meriam. Hanya untuk membiarkan kita melihat dunia." Mereka menyebutkan beberapa nama, Ling Xiu, Ling Bei, Sunyan King. Mereka mulai berlari merasakan getaran besar di tanah. Komandan mengatakan mereka akan membentuk kelompok 4 dan kamu akan bergabung dengan tim patroli Kapten Eugene di bawah wilayah. Mereka sedang menugaskan armada kami dan 3 rekan lainnya untuk pergi berpatroli. Di situ terdengar bisikan orang-orang yang berkata, tidak mungkin, kecantikan sekolah akan bergabung dengan ketidakberdayaan kura-kura berbulu hijau. Saya tidak bisa mempercayainya, betapa beruntungnya dia. Itu adalah kura-kura hijau, itu sampah, tidak berguna sama sekali. Untuk apa sebuah kemampuan? Untuk merobohkan pertahanan, hanya Dewi Sua yang akan menantang atau akan menghadapi kebinasaan. Mari kita seperti buah kita hingga yang terakhir dalam antrean karena merasa sedikit terhina. Saat itu mereka tiba dengan kapten yang telah ditugaskan kepada mereka. "Aku tidak peduli apa tujuanmu ketika kamu memasuki medan perang ini. Mulai sekarang ingat hanya ada satu misi. Selama patroli, mereka menunjukkan makhluk buatan mereka. Seekor krin dengan ekor merah, buah tingkat 35. Tidak ada monster yang bisa melewati tembok ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya," teriak salah satu kapten yang berada di bawah komando protagonis kita. "Selama periode ini, jika salah satu dari kalian terlibat dalam pertikaian internal karena alasan pribadi, terutama pertikaian karena wanita, bersiaplah untuk konsekuensinya. Aku akan meregangkan singa di atas dan jangan khawatir, aku juga akan mengeluarkannya agar bisa memberi makan monster-monster dan jika bertarung, itu pasti akan kalah di camp tersebut." Protagonis kita menoleh dan berkata, "Sebenarnya itu adalah makhluk buas tingkat 35, aku tidak bisa mempercayainya." "Kapten Grita, kalian bisa saling mengenal dan saya akan membawa kalian untuk berkenalan dengan lingkungan area patroli nanti. Silakan." Pada saat itu kita melihat bagaimana Dewi Sua yang dibicarakan orang-orang mengulurkan tangannya kepada protagonis kita, Chen. Protagonis kita berkata, "Dewi Sua, tolong lindungi saya. Kita memiliki rekan tim mulai sekarang. Ya, mari kita saling memberi semangat." Pada saat itu kita melihat bagaimana siswa-siswa lain sedikit cemburu dan menatapnya dengan tatapan membunuh. Pada saat itu kita melihat bagaimana para siswa telah keluar dari camp, berjalan di antara salju dan tebalnya kabut. Kita bisa melihat bahwa kapten berkata, "Pekerjaan patroli sangat penting untuk melindungi dinding tentara terlarang dari monster. Kamu perlu mendeteksi anomali dengan diam dan menemukan jejak monster di dekat dinding tinggi untuk menghindari infiltrasi yang tidak diinginkan." Pada saat itu, salah satu siswa berkata, "Kapten, semua ini sangat kosong. Di luar dinding, gerakan monster bisa terlihat dengan sekali pandang." Siswa lainnya berkata, "Saya rasa iya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang baik, bukan?" Dalam hal ini, kapten berkata, "Kamu harus tahu satu hal, monster sangat pandai bersembunyi. Apalagi dengan angin dan salju yang terus-menerus di daerah perang utara, penglihatan sangat terhalang oleh seluruh lapangan ini. Dalam kasus ini, bisakah kamu memastikan bahwa tidak ada yang salah? Katakan padaku." Di sini kita melihat bahwa para siswa sedikit bingung karena mereka tidak memahami situasinya. "Tolong," kata kapten, "tetap waspada malam ini. Bahkan jika kamu terus-menerus patroli di area tersebut, sulit untuk melihat sesuatu karena monster hampir selalu menyatu. Angin dan salju akan dengan cepat menutupi jejak-jejak monster, namun baumu sangat istimewa dan bertahan cukup lama. Tidak peduli seberapa kencangnya angin dan salju, itu tidak akan terbawa angin karena memiliki bau yang khas. Lebih dari segalanya, itu adalah bau yang harus kamu perhatikan." Ya, pada saat itu protagonis kami berkata kepada kapten, "Tolong lihat itu." Saat itu protagonis kami mulai merasakan dingin yang meresap dan berkata, "Sial, apa itu? Itu monster, itu monster. Hati-hati." Semua orang mulai menoleh dan bertanya, "Di mana, di mana, di mana?" Tidak ada yang berhasil melihat monster yang sedang dilihat oleh Chen. Saat itu, salah satu siswa mulai membedakan sebuah monster di antara salju yang disebut sebagai leopard salju. Monster ini muncul dari salju dan menyerang mangsanya tanpa menyadari bahwa ia telah diserang. Ini adalah tingkat umum level 5. Dewi Sua berteriak, "Di atas sana, sudah ada. Lihatlah."
Pada saat itu, leopard salju menerjang para siswa dan kapten berkata, pengawasannya sangat baik. Kapten juga memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi pertempuran pertama mereka. Mohon bersiap untuk melawan monster tersebut. Saya akan mengambil tindakan jika perlu, kata kapten. Jadi, bersiaplah untuk bertarung dengan semua yang kalian miliki. Pada saat itu, semua siswa merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah mudah bagi kita untuk melawan monster itu? Tidak mungkin. Apakah kamu yakin kita bisa Pak menang? Dewi Biru, ayo anak-anak jangan takut dulu. Cobalah, Kapten sudah bilang bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan membantu kita. Ayo anak, hancurkan. Monster itu, serang dia. Kita melihat monster dari Dewi Biru sedang menyerang monster salju. Dia hanya berhasil mencakar sebagian dari kakinya. Monster salju itu sangat marah sehingga melompat langsung ke arah monster Dewi Biru. Pada saat itu, leopard salju menyerang pukulan itu. Dia menghindar. Pukulan dari Dewi Biru. Protagonis kita tiba-tiba hati-hati. Mempelajari dengan dingin karena tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak bisa membantu dalam pertempuran. Leopard salju menyerang Dewi Sua. Dewi Sua mengatakan dia tidak punya waktu untuk menghindari serangan. Dia sudah kalah. Hanya 1 detik sebelum Dewi Sua dimakan. Kapten mengatakan pada detik yang sama bahwa para siswa ini tidak memiliki pengalaman sama sekali. Kapten mengatakan bahwa para siswa ini bahkan kesulitan untuk menghadapi makhluk biasa dan biasa saja. Dari yang paling mudah di tempat ini dan yang paling lemah, mungkin dia harus membantunya, kata Kapten. Sehingga Kapten waspada terhadap perintah apapun yang diberikan oleh Kapten. Pada saat itu, protagonis kami melemparkan kura-kuranya. Dan dia berkata, adik kecilku, anakku, aku percaya padamu. Lindungi Dewi Sua, hindari agar dia tidak terluka. Lihat, si kura-kura kecil terbang ke sana, mulai mengeluarkan aura hijau dari tubuhnya. Kapten, sebuah gambaran. Kapten dari jauh berkata, anak ini, peliharaannya mungkin terlihat normal, tetapi dia cukup cerdas. Sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuanku, jadi aku tidak akan campur tangan. Saat itu, kita melihat kura-kura kecil yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi gadis itu, Dewi Sua. Kita melihat bagaimana dia berubah menjadi perisai besar dari cangkang kura-kura hijau, bahkan si macan tutul salju pun terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Pada saat menghantam leopard salju, ia mengalami benturan di kepala saat mencoba menghancurkan serangan kura-kura, pertahanan kura-kura. Dewi Biru kaget apa terjadi, dia tak percaya apa dibela, leopard salju mundur. Protagonis kita berkata, mengapa rasanya begitu sakit? Jika kerusakan saya tidak begitu parah, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Mengapa sakitnya sangat intens? Hewan peliharaan dan pemiliknya berbagi sakit dalam persentase berapa? Pada saat itu kita melihat kura-kura terjatuh meluncur ke arah dada protagonis kita. Protagonis kita dengan cepat menangkapnya sebelum jatuh ke tanah. Protagonis kita menangkap kura-kura sebelum jatuh ke tanah. Karena tampaknya dia terluka dan benar-benar terjatuh akibat serangan leopard salju. Kita bisa melihat bahwa protagonis kita bernapas berat. Dia lelah dan kehabisan tenaga setelah pertarungan itu meskipun hanya menerima 1 pukulan. Kapten berkata, mungkin saya terlalu menganggap anak ini kuat. Dia tidak begitu kuat. Dewi berteriak, Chen Feng, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Dewi Su marah dan menyerang leopard salju. Anakku, serang dia dengan semua yang kau punya. Sayangku, serang dia, hancurkan dia. Pada saat itu kita melihat bagaimana putra Dewi Su mulai menyerang leopard salju, merobek sebagian perutnya. Leopard salju berteriak kesakitan. Sekarang kita melihat bagaimana serigala telah terluka di perutnya dan mengeluarkan sedikit darah. Pada saat itu, serigala salju kita, leopard salju kita yang paling cerdas yang pernah kita kenal, melarikan diri meninggalkan genangan darah di jalannya. Pada saat itu, Dewi Biru berteriak, apakah kamu ingin melarikan diri? Sialan, bagaimana kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kecil anakku, serang dengan semua yang kau miliki, jangan biarkan dia melarikan diri. Pada saat itu, kita melihat serigala leopard salju melirik ke arah putra Dewi Biru. Putra Dewi Biru memberikan goresan lain kepada serigala leopard salju. Dewi Biru berkata, leopard ini sangat tahan, aku tidak bisa mempercayainya, anak itu terluka begitu parah. Dia masih memiliki kecepatan untuk menghindari serangan luar biasa dari hewan ini. Pada saat itu, melihat Dewi Biru terpojok, siswa-siswa lainnya akhirnya bergerak dan berkata, Dewi, kami akan membantumu, jangan khawatir. Dalam hal ini, burung kecil milik salah satu siswa mewarisi bunga dari siswa lainnya. Bantu putra Dewi Su. Leopard salju sedang terpojok oleh bunga. Bunga itu menjatuhkan lehernya dengan cabangnya. Putraku, hancurkan dia, teriak Dewi Su. Pada saat itu, terpantul di mata leopard yang ganas, putra Dewi Su hampir saja merobeknya. Kita melihat sebuah adegan di mana para penggenggam dari bulan lain menangkapnya, sementara putra Dewi Su merobeknya sepenuhnya dengan segala kekuatannya dan memecahkannya menjadi potongan-potongan. Kita melihat adegan grotes di mana tersisa filet dari leopard salju. Saat itu, siswa yang memiliki burung kecil berkata, binatang Dewi sangat kuat, hanya diperlukan 2 serangan untuk memotong anggota tubuh leopard salju. Saya tidak bisa mempercayainya.
Siswa perempuan yang memiliki bunga juga berteriak, "Luar biasa, kita berhasil. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya sedikit takut, tetapi kita berhasil." Saat itu, Dewi Su berkata, "Ya, anakku tercinta. Dia sedikit agresif, tetapi sangat penyayang. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Dewi kita berkata, "Saya sedikit dipecat beberapa waktu lalu. Jika bukan karena Chen, saya tidak akan hidup saat ini. Mungkin saya sendiri yang..." Gadis itu tergeletak di genangan darah di tanah terpotong-potong. Saat ini siswi berkata, "Hewan teman-teman merasakan rasa sakit yang sama dengan pemiliknya. Burung kecil dan kura-kura hanya untuk tujuan pengamatan. Namun mereka menerima pukulan keras dari leopard salju. Apakah Chen Feng akan baik-baik saja? Melihat dia sedikit kesakitan." Saat ini Dewi kita mendekati Chen Feng, dia membantunya bangkit dan berkata, "Terima kasih telah membantuku. Tanpamu, aku pikir aku akan mati." Saat itu Chen Feng yang merasakan rasa sakit berkata kepadanya, "Biarkan aku beristirahat. Aku merasa terluka sekali." Dewi berkata, "Kutuklah aku, perlakukan aku sesukamu. Jika kau merasa buruk," pemimpin kita, protagonis kita berkata, "Hanya tim kita yang punya hewan peliharaan defensif adalah Yu. Jika Yu tidak melindungimu, siapa yang akan melindungimu?" Pada saat itu, protagonis kita menjauhkan hewan peliharaan gadis itu dan pergi untuk memeluknya. Pada saat itu, muncul jendela notifikasi untuk protagonis kita bahwa kerusakan kritis yang diterima Auma telah terakumulasi dan kemajuan saat ini adalah 1 dari 100. Jika kamu memenuhi syarat, kamu dapat meningkatkan atributmu, meningkatkan level pertahanan kritis, dan menghilangkan efek serangan yang diterima pada level tertentu. Pada saat itu, protagonis kita menutup jendela rincian lanjutan. Setelah menyelesaikan 100 kali kemajuan akumulasi ketahanan terhadap kerusakan fisik, kamu akan kebal terhadap 20% kerusakan fisik. Ketahanan terhadap kerusakan dapat meningkat sebesar 30% setelah 1000 kali. Serangan sihir, serangan racun, dan serangan kritis juga berlaku. Jika rumahmu bilang sial, apakah itu tidak berarti bahwa kamu menjadi lebih kuat setelah dipukul? Sistem ini sedikit dominan dan menjengkelkan. Saya tidak bisa percaya apa yang Anda katakan, dan itu memang benar. Kura-kura saya tidak akan menjadi tak terkalahkan tanpa memperbarui. Benar. Bisakah saya menghadapi protagonis tingkat tinggi dengan pengurangan kerusakan 99%? Membunuh saya. Tingkatkan pertahanan dasar saya. Jangan ceroboh, aku akan berlatih baik. Protagonis kita meracau. Sebenarnya dia mengamati situasi baik. Sistem ini tidak mengecewakan saya. Sangat kuat. Selamat tinggal, kamu berkata kepada protagonis kita. "Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Katakan padaku." Jawab aku. Protagonis kita bereaksi dan berkata, "Apa yang terjadi?" Protagonis kita dalam mode menggoda. "Apa yang merupakan kehormatan besar bisa bertarung dengan seorang guru yang sekuat Anda, Nona Biru, untuk pertama kalinya melawan musuh? Apa yang kamu katakan? Bodoh, tidakkah kamu melihat bahwa aku salah dan hampir kehilangan nyawa karena kamu? Aku masih hidup. Apa yang terjadi ini? Apa ekspresi itu?" Kata siswa-siswa lain di depan Dewi Biru, "Mengapa dia memerah? Aku tidak bisa menahan ini. Kalau tahu, aku akan membantunya agar aku sendiri bisa menyukainya." Pada saat itu kapten masuk. "Untuk para pendatang baru yang menyewa hewan peliharaan, saya mengucapkan selamat tinggal. Sungguh sangat luar biasa. Bisa membunuh puma salju dalam waktu yang begitu singkat, baik dengan memblokir, menjebak, atau dengan serangan akhir yang singkat. Tidak normal bagi pemula untuk dapat mengalahkan puma salju. Saya sangat bangga pada kalian. Inilah peran yang seharusnya dimainkan oleh tim kalian. Salah satu dari kalian 4 dapat melawan puma salju itu. Bahkan jika hewan peliharaan spiritual kalian tidak memiliki level seperti binatang, kalian tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Jadi latihlah apa yang kalian bisa. Kalian seharusnya dapat bertahan dalam pertempuran setidaknya selama kurang dari 1 menit, sehingga kalian dapat di kemudian hari mengalahkan musuh yang lebih kuat. Kuat dalam kerja sama taktis, itu akan menjadi satu-satunya yang kalian butuhkan untuk kali berikutnya. Namun, saat mengamati pertempuran, yang lain berpikir itu tidak akan sulit. Itulah yang dikatakan si bodoh," kata anak laki-laki dengan elang berat, "bahwa salah satu dari mereka mungkin telah melakukan kesalahan. Saat ini di puma salju, mereka telah membunuh semuanya. Di sini kamu bodoh." Pada saat itu kapten berkata, "Sekarang tantangan kedua yang dihadapi adalah dinding tentara terlarang. Itu juga akan menjadi pelajaran bagi kalian anak-anak. Nikmatilah." Pada saat itu, yang memiliki elang api berkata, "Kapten, apa artinya itu? Saya tidak mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya?" Pada saat itu, Dewi Biru berkata, "Ada sebuah buku yang menyatakan bahwa monster tingkat rendah suka bepergian dalam kelompok, terutama yang lebih karnivora dan para pembunuh sadisnya. Tapi puma salju ada di sini. Ini bisa berarti 2 hal. Saat itu, tampaknya Dewi Biru menemukan sesuatu yang menarik. Ada seekor serigala yang melarikan diri di puncak gunung. Kita bisa melihat bahwa sebuah longsoran monster sedang mendekat ke arah tempat para siswa dan kapten berada. Sepertinya," lanjut siswa-siswa itu, "Oh tidak, itu tidak mungkin. Sekawanan serigala," kata anak laki-laki yang berbicara tentang burung. "Itu adalah puma
semua salju yang kita bunuh itu hanya pengintai. Aku tidak bisa percaya. Pada saat itu, kapten kelompok berkata, ini adalah waktu yang baik untuk menikmati anggur yang enak. Anak-anak, kolaborasi dan kerjasama adalah yang terpenting. Jadi bersiaplah. Kita bisa melihat bagaimana kapten tim mulai minum. Maksudku, mulai meminum. Kapten berteriak kepada mereka, kalian juga harus mengembangkan hati yang berani. Ya. Jangan takut pada jenis musuh manapun. Siapkan diri. Pada saat itu, para siswa berkeringat dingin dan meragukan kata-kata kapten. Saat itu, protagonis kita Chen Feng yang terluka dan dipukul berkata, bersihkan jalan. Biarkan aku mengurus ini. Dewi Su berkata, wah, aku tidak bisa percaya bahwa Chen Feng mengucapkan kata-kata itu. Dewi Biru berteriak, Chen Feng, tapi lukamu belum sembuh. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Cepat, kembali padaku. Ayo, aku akan membantumu. Aku akan melindungimu. Pada saat itu, Chen Feng mengeluarkan kura-kuranya dan mulai memancarkan aura jenis perisai, cangkang hijau. Saat itu Chen Feng berbalik dan berkata kepada Dewi Su, saya satu-satunya yang memiliki hewan peliharaan defensif. Ini adalah satu-satunya yang bisa saya lakukan dan satu-satunya yang bisa saya lakukan. Jangan coba hentikan saya. Dewi Su memerah, tampaknya dia jatuh cinta pada protagonis. Pada saat itu, anak burung berkata, apa yang terjadi di sini? Gadis di lantai berkata, apakah itu teman Chen Feng yang selalu kita ejek? Sepertinya dia memiliki terlalu banyak rasa keadilan dan tanggung jawab. Aku tidak bisa mempercayainya. Anak laki-laki berkata, Lin Lin, kapan kamu mulai memuji orang lain? Kamu tidak seperti ini. Apa yang terjadi padamu? Kita melihat gadis yang sedang tersipu karena protagonis kita, Chen Feng. Gadis dari lantai berteriak, cepat, kita semua akan membantu Chen Feng. Dia sedang bertarung sendirian di garis depan. Apakah kita akan berdiri di sini seperti pengecut, melihat bagaimana dia diserang dan dibunuh? Ayo, dia benar. Mari kita bunuh monster-monster ini. Aku tidak bisa percaya bahwa yang paling lemah di antara kita menjaga kita. Aku tidak bisa percaya. Ayo teman-teman, apa kita semua pengecut? Ayo, pada saat itu, semua siswa menyerbu untuk membantu Chen Feng yang berada di depan, maju dengan perisai kura-kura melindungi mereka. Pada saat itu, Chen Feng berkata, anakku, saudaraku, Manito kura-kura, tolong bantu aku dalam pertempuran ini. Kita melihat bagaimana serigala menggeram dan menyerang Chen Feng secara langsung. Namun Chen Feng mempertahankan diri dengan perisai kura-kura. Protagonis kita yang tercinta berkata, rasa sakit ini bukanlah lelucon, tapi kesenangan untuk membela diri sangatlah baik. Dan naik level itu benar-benar mengasihkan. Ah, kura-kura tercinta, kekuatan pertahananmu semakin menyusut. Sepertinya energi kita mulai habis. Pada saat itu, anak laki-laki dengan burung membantunya dan berkata, serang burungku, serang dia. Mulailah menyerang seekor serigala. Anak laki-laki dengan burung yang memiliki api serang serigala lain dan mencungkil matanya. Pada saat dia mencungkil matanya, gadis dari tanaman membungkus seekor serigala dengan sulurnya dan memerasnya hingga matanya keluar. Protagonis kita berkata, serigala semakin berkurang, kita berhasil. Dewi Biru berkata, Chen Feng sudah melakukan cukup, tolong istirahat, kami akan mengurus sisanya. Chen Feng berkata, tidak, bagaimana saya bisa tumbuh jika saya selalu berada di belakangmu? Izinkan aku terus berjuang, kata Dewi. Maka kita pergi bersama. Chen Feng yang kita cintai menjadi merah padam. Dan pada saat itu, seluruh kelompok bersiap untuk menyerang. Seperti kelompok yang bersatu dan memiliki persahabatan yang tiada tara. Protagonis kita, kura-kura, serang dengan semua kekuatanmu. Semua serigala kalah. Protagonis Chen Feng tergeletak dan berkata, pertahanan tidak meningkat, tapi aku dapat efek bebas kerusakan. Sepertinya aku dapat kemampuan baru. Layar muncul menunjukkan kemampuan, pertahanan, sarkasme, serangan balik. Jendela berikutnya, bonus pengurangan kerusakan fisik 20%, persyaratan peningkatan 23%. Dewi Biru bertanya, Chen Feng, apakah kamu terluka parah atau baik-baik saja? Pada saat itu, tokoh utama kami menatapnya, sepertinya dia baik-baik saja. Dan Dewi Biru kami merasa senang. Dewi Biru menawarkan ramuan untuk meredakan rasa sakitnya. Sepertinya itu adalah ramuan untuk menyembuhkan luka dan mengembalikan sedikit energi. Tokoh utama kami bertanya, apa itu? Dia belum pernah melihatnya. Anak burung berteriak, oh tidak, ramuan nomor AX7. Nah, itu adalah salah satu ramuan terbaik untuk memulihkan energimu. Itu terlalu mahal, aku tidak bisa percaya. Dewi Biru memberikannya padamu. Pada saat itu, gadis tanaman menendang anak burung. Berhentilah bercanda tentang itu, bodoh. Gadis tanaman mulai jatuh cinta pada tokoh utama kita, Chen Feng. Protagonis kita mengucapkan terima kasih. Saya membutuhkan bantuanmu. Jika tidak, saya tidak akan bisa berjalan. Terima kasih, Dewi. Dewi Biru menjawabnya sebagai ungkapan terima kasih. Kau telah membantuku sebelumnya. Kapten, mereka semua baik-baik saja. Kemudian Suning memimpin patroli. Anak burung berkata, apakah kita tidak lagi mengikuti perintahnya, Tuan? Kapten berkata, ini adalah perintah. Elang tidak takut untuk menaklukkan langit, terutama setelah pertarungan yang keras di sini. Ikuti rute peta ini, ambil.
Dia menyerahkan peta kepada Dewi Sukami. Dari kejauhan, saya mendengar raungan yang terlalu kuat. Bahkan Kapten pun terkejut dengan raungan yang begitu kuat yang didengarnya. Tampaknya Kapten menjawab, "Jangan khawatir, jangan takut, jangan gugup. Itu adalah patroli lain yang sedang bertarung melawan monster." Memang benar, orang-orang itu selalu membuat orang merasa bebas dari kekhawatiran. Dan mereka membuat keributan besar di sekitar tembok. Protagonis kita berpikir dalam hatinya. Terdengar membingungkan, tidak membantu menenangkan, siapa tahu apa yang terjadi. Kita bisa melihat bagaimana sejenis monster berada di dalam pusaran sebuah tornado. Sekelompok siswa lain berlari menuju tokoh utama kita, dikejar oleh seekor monyet tipe S. Oh tidak, ternyata monyet tipe S itu menghancurkan salah satu siswa dengan satu pukulan yang kuat dan membanjirinya dengan darah, memerasnya. Pada saat itu Kapten berteriak, "Tidak, ini tidak mungkin. Ini adalah monyet salju es yang ganas. Ini adalah tingkat binatang. Gelombang binatang mendekat. Hati-hati." Pada saat itu kami diberikan jendela statistik monster. Monster ini disebut monster es dan salju. Kategori roh es, level 40 dan merupakan binatang tingkat ganas. Salah satu ciri utamanya adalah perilakunya yang sangat agresif dan merupakan binatang ganas khusus, tipe binatang elemental es. Kami bisa melihat semua kadet sedang bertarung melawan monster itu, sementara tokoh utama kami hanya mengamati dari jauh. Saat itu, tokoh utama kami terkejut dan berteriak, "Tidak mungkin, monster elemental, luar biasa." Seorang anak dengan kacamata yang memiliki burung di kepalanya berkata, "Bagaimana menurutmu ini? Kenapa monster terus muncul tanpa peringatan? Luar biasa, saya merasa sedikit takut dan ngeri." Tokoh utama kami berkata, "Apakah benar ada gelombang monster seperti ini dengan monster seperti ini? Luar biasa, saya tidak bisa mempercayainya." Saat itu, Kapten berkata, "Kemunculan simpanan es dan salju ini adalah tanda bahwa gelombang binatang yang dipimpin oleh binatang ganas akan segera muncul. Tenanglah, kalian baik-baik saja, ikuti saya, tetap waspada, dan semua ikuti perintah saya. Patroli sekarang dibatalkan, kumpulkan di sekeliling saya akan melindungi kalian. Kita harus kembali ke kota dengan hati-hati. Saya tidak ingin ada satu korban pun." Saat itu, tokoh utama kami berkata, "Melihat ramuan, ini bukan saatnya untuk menghemat uang. Saya akan meminum ramuan ini sekarang untuk memulihkan energi saya." Saat itu kami bisa melihat saat dia meminum ramuan, tokoh utama kami mulai memulihkan energinya dan menyembuhkan lukanya. Dia berkata bahwa efeknya bukan lelucon. Serius, itu berhasil. Kemudian tokoh utama kami bertanya kepada Kapten, "Kemana kita harus pergi?" "Cepat ke sini," teriak Kapten. "Ikuti saya, jangan terpisah." Kapten mulai mengeluarkan siulan dari mulutnya untuk singa buas memimpin jalan dan membuka jalan dari monster-monster lain yang akan datang. Kapten berteriak, "Cepat, ikuti saya." Pada saat itu semua orang mulai berlari tanpa henti. Kapten menoleh untuk melihat dan mengamati mereka. Pada saat itu kemampuan baru diaktifkan pada tokoh utama kita yang disebut serangan balik perisai mutlak. Karakteristiknya adalah memaksa target untuk menyerang pengguna dan memberikan perlindungan tambahan 70% terhadap kerusakan fisik. Dapat mengembalikan serangan dari target tanpa mengurangi dampaknya sebesar 50%. Harus diaktifkan dengan kata-kata proaktif yang diucapkan oleh sistem. Luar biasa, saya diberikan kemampuan untuk memberikan kerusakan, kata tokoh utama kita. Bahkan jika itu memberikan pengurangan kerusakan sebanyak itu, sebenarnya bisa membalikkan serangan musuh. Saya tidak bisa mempercayainya. Ini benar-benar kemampuan yang baik dan merupakan prasyarat seperti yang sudah saya ketahui. Pada saat itu, di depan mereka muncul sekawanan serigala yang diserang oleh singa Kapten. Singa Kapten menyalakan surai apinya. Sementara singa itu bertarung dengan serigala, Kapten berteriak kepada mereka, "Terus maju, jangan berhenti. Api dan serigalaku akan mengurus mereka. Semakin cepat kita sampai di kota, semakin aman kita." Dalam hal itu, Dewi Biru bertanya kepada Kapten, "Mengapa monster-monster itu sudah menyembunyikan diri dari kita? Apa yang sedang terjadi?" Dalam hal ini, protagonis kita berkata, seperti yang dikatakan Kapten, ada monster yang kuat di balik ini, karena mungkin keadaan tidak sebaik yang kita pikirkan, meskipun kita sampai di pintu. Pada saat itu, gadis berbunga berkata, "Saya ingat bahwa guru kami berkata, awal yang sebenarnya dari gelombang monster adalah munculnya satu atau lebih monster yang kuat. Berapa lama monster itu akan mengaum?" Anak laki-laki dengan burung di kepalanya menjawab, "Sekitar 20 menit adalah waktu yang dibutuhkan monster itu untuk mengaum." Apakah itu berarti gelombang monster yang sebenarnya belum dimulai? Kita melihat siswa-siswa lain yang khawatir dan ketakutan berlari. Pada saat itu, Kapten berteriak, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan makhluk itu mendekati salah satu dari kita. Saya memiliki kendali penuh dengan singa api saya. Ini bukan sekadar gelombang makhluk, saya harus melindungi anak-anak ini dengan segala cara. Jangan khawatir. Saya akan memberikan segalanya untuk melindungi mereka." Di bawah kepemimpinan monyet es, dari ketiadaan, segerombolan nyamuk es mulai mendekati tembok. Juga segerombolan puma es mulai datang bersama dengan segerombolan serigala lainnya. Semua menuju ke pintu. Pada saat itu kita melihat beberapa petugas sedang bertarung dengan serigala dan mulai berlari. Saat itu mereka menunjukkan gambar di mana serigala, puma, dan nyamuk es menuju tembok pintu perkemahan. Pada saat itu Dewi bertanya kepada Kapten, "Kapten, apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita adalah monster tingkat biasa, tetapi kita
kesulitan menghadapi salah satu dari mereka. Apa yang kita lakukan agar tidak berbicara lebih banyak? Mereka banyak, kita tidak bisa menyingkirkan semuanya sekaligus. Pada saat itu, prota kita berkata untuk mendapatkan lebih banyak poin, tetapi prota kita juga bereaksi dan berkata, tidak, jika saya mencoba menghadapi semua monster ini sekarang, yang menunggu saya hanyalah kematian. Tidak mungkin untuk mempertahankan diri dari semuanya sekaligus. Kapten menghela napas dan monster singa apinya tiba. Begitu monster singa api tiba di puncak gunung, Kapten berteriak, jangan khawatir, singa saya bisa menangani beberapa monster sekaligus, tetapi tidak akan bertahan lama. Jadi kita harus bertindak cepat. Bersiaplah, selanjutnya saya, kapten kalian, akan membersihkan jalan di depan. Kalian harus mencoba, ikuti saya dengan dekat tanpa terpisah, atau kalian akan dimakan oleh semua monster itu. Pada saat itu, mereka menunjukkan gambar di mana kapten dan monster Melena Dehir dari api pergi di depan. Di bagian tengah, prota kita dilindungi oleh perisai, sementara Dewi berteriak, cepat, datanglah teman-teman. Teruslah maju, jangan berhenti. Jika kalian berhenti, kalian bisa mati. Kita melihat sebuah adegan di mana semua orang dilindungi dengan perisai dari protagonis, dari kura-kura hijau. Dalam adegan itu, kapten memotong leher seekor serigala. Saat kapten membunuh seekor serigala, singa api menghabisi 3 serigala sekaligus. Serigala-serigala lain yang tersisa di sekitar mulai khawatir dan merasakan ketakutan dari singa api itu. Namun, tiba-tiba datang banyak leopard salju, nyamuk es, dan serigala salju yang mengelilingi protagonis kita dan para siswa. Tetapi, anak Dewi Su mulai menyerang serigala-serigala itu dan mulai mengoyak mereka. Sementara itu, bunga dari siswi mulai membungkus nyamuk dan mulai memeras mereka. Protagonis kita dengan cangkangnya mulai membela diri dari serigala yang melompat ke arahnya. Saat protagonis kita melindungi diri dengan perisai hijau, elang dari siswa menyerang puma dan serigala. Sementara itu, singa Melena S sedang menghancurkan semua puma dan serigala dengan satu serangan api. Dalam situasi itu, kapten berteriak keras, teman-teman, jangan terobsesi dengan pertempuran. Terus maju ke arah pintu. Sudah dekat, hanya beberapa puluh meter. Jika kalian berhenti, kalian bisa terjebak dalam gelombang binatang. Terus maju. Pada saat itu kita diperlihatkan sebuah adegan di mana monyet es berteriak. Ternyata teriakan dari monyet itu adalah untuk mengumpulkan kekuatan untuk melemparkan 2 potong es ke arah tembok. Potongan es tersebut mencapai tembok dan menghantamnya. Pada saat itu, monyet es melompat ke arah pintu bersama dengan sekawanan serigala. Monyet es jatuh ke tanah dan memecahkannya menjadi potongan-potongan, mengirimkan beberapa puma es dan serigala es terbang. Monyet es mulai berperilaku seperti monyet pada umumnya, bersandar dan memukul-mukul dadanya sebagai tanda dominasi. Sementara itu, para penjaga berada di atas tembok melihat bahwa monyet es sedang melakukan gerakannya. Kapten kami berkata, di sini, binatang ini ingin merobohkan tembok dan menghancurkan kota. Aku tidak bisa mempercayainya, dia benar-benar di luar akal sehatnya. Di atas tembok terdengar suara seorang komandan yang berkata, pertahankan kota dengan nyawa kalian. Jangan biarkan binatang jahat ini masuk ke kota. Mono yang tidak tahu malu. Hah! Komandan berteriak dari atas tembok. Saat melompat, dia memberikan sabetan dengan senjatanya. Tampaknya dia memotong satu lengan. Ketika monyet itu terkena satu serangan, monyet itu mulai berteriak kesakitan. Pada saat itu, monyet tampaknya menggunakan kemampuan dan tiba-tiba muncul lengan es. Komandan kita terkejut dan berdiri di samping kapten. Sekarang kapten berada di samping komandan. Pada saat itu kita melihat bahwa anak-anak telah tiba. Komandan berdiri di depan kapten. Pada saat itu kapten berteriak, Komandan Shu, mengapa kamu turun langsung? Apa yang terjadi? Komandan berkata, biarkan dia mengatakan omong kosong, kapten, dan lindungi siswa-siswa ini sampai akhir dan sampai ke sudut agar tidak terjadi apa-apa pada mereka. Saya sudah memerintahkan orang-orang untuk menurunkan tali. Siap-siap. Kapten berkata, jika saya yang mengurus, komandan, jangan khawatir. Pada saat itu kita melihat bagaimana mereka yang di atas tembok melemparkan tali kepada siswa-siswa kita. Sementara itu monyet terus berteriak dengan tangan esnya dan tangan lainnya yang normal, melompat ke arah siswa-siswa. Kemudian komandan menghalangi, tetapi kita melihat dari belakang seekor leopard salju terlatih menyerang gorila salju. Leopard terlatih itu memberikan pukulan ke wajah gorila salju. Gorila salju melompat mundur. Tampaknya itu efektif. Leopard salju itu tampak lebih seperti harimau salju, lebih kuat dari leopard dan lebih besar. Pada saat itu, protagonis kita berbalik dan melihatnya, lalu berkata, betapa kuatnya, sebenarnya itu adalah binatang buas level 50, harimau mata biru. Kemudian dia menunjukkan karakteristik harimau mata biru, binatang buas level 51. Pada saat itu, kedua Titan mulai bertarung, gorila salju dan harimau mata biru. Harimau mata biru menghindari serangan gorila salju. Harimau mata biru menggores punggungnya dengan kuku dan mengeluarkan sedikit darah. Saat itu kita berpindah ke adegan lain, protagonis kita sedang memanjat tali dan Dewi Su berteriak, Chen Feng, naiklah tali, cepat, aku bantu, aku pegang tanganmu. Protagonis kita mengucapkan terima kasih kepada Dewi Su. Saat itu, sesuatu menarik perhatian protagonis kita dan siswa-siswa. Tampaknya ada binatang yang menghasilkan semacam kabut tebal. Pada saat itu, monyet salju mulai berteriak, tampaknya dikelilingi oleh aura ungu yang meningkatkan kekuatan. Pada saat itu, siswa burung berkata, aku punya firasat buruk. Masuk ke dalam adegan, tampaknya seekor serigala yang memiliki semacam es di punggungnya melompat ke arah harimau salju, ke arah harimau mata biru. Pada saat itu, kita diperkenalkan dengan hewan yang muncul. Itu adalah
Sebuah makhluk kedua disebut serigala es dengan gigi panjang. Ini adalah makhluk buas tingkat 42, memiliki kemampuan yang tidak diketahui. Makhluk itu melompat ke arah harimau mata biru. Ternyata tidak, itu adalah tipuan. Ia menghindari harimau mata biru dan langsung menuju protagonis kita. Protagonis kita marah dan merasakan ketakutan yang mengerikan. Ia tidak bisa bergerak. Siapa protagonis saat ini? Tidak. Target serigala es dengan gigi panjang adalah tembok kota. Kita adalah targetnya. Pada saat itu harimau mata biru mengejarnya dari belakang. Dewi Biru berkata, "Tidak. Kita tidak bisa menghentikan monster ini. Dia terlalu kuat untuk kita." Pada saat harimau mata biru akan menghentikan taring, ia dipukul oleh gorila es. Pada saat itu tampaknya serigala dengan taring besar sampai di permukaan tembok. Pada saat itu komandan berkata, "Simian ini tidak memberi saya kesempatan untuk melindungi tembok atau anak-anak. Tidak ada kemungkinan untuk bertarung. Apapun yang terjadi." Serigala dan gorila ini, mereka sangat sinkron. Ada sesuatu yang terjadi, dia memiliki kekuatannya. Serigala bertaring memutar badai es yang tampaknya ada dalam kekuasaannya. Sementara para kadet bertarung melawan serigala bertaring, anak laki-laki dengan burung berteriak, "Chen Feng, lari!" Ini sangat mengerikan. Lari cepat. Jangan terganggu. Kami melihat dengan jelas bagaimana salah satu petugas kami dipotong menjadi dua oleh serigala bertaring. Ini adalah adegan tragis karena protagonis kami dan Dewi Su melihat bagaimana petugas itu dibunuh. Mereka benar-benar terkejut. Dewi Su meskipun sangat ketakutan berkata, "Chen Feng, ayo, aku sangat takut." Dalam hal itu, Chen Feng, protagonis kita, berkata, "Jika aku tidak melakukan apa-apa, semua orang di Nikin akan hancur. Setidaknya aku bisa mengalihkan perhatiannya untuk sementara dengan cangkang kura-kuraku." Dalam hal itu, Chen Feng berteriak, "Serigala bodoh, ayo ke sini. Aku menunggumu. Lihat aku. Aku di sini." Rupanya protagonis kita akan digunakan sebagai umpan agar para perwira tidak terus-menerus mati. Di saat itu, Dewi Su menyadari bahwa dia sangat ketakutan. Pada saat itu, serigala dengan taring besar datang ke tempat protagonis kita. Dan protagonis kita mengaktifkan pertahanan tingkat 1 absolut. Serigala itu melancarkan gigitan ke cangkang kura-kura. Kepompong kura-kura tampaknya tahan terhadap gigitan pertama. Oh tidak, kepompong kura-kura hancur berkeping-keping. Semua siswa terkejut dengan apa yang terjadi. Pada saat itu kita bisa melihat bahwa protagonis kita benar-benar hancur. Dia kelelahan, mengeluarkan air liur, banyak berkeringat dan terengah-engah. Dia sangat lelah. Saat itu, pertahanan jendela muncul. Jendela pop-up muncul dan mengatakan telah berhasil menggunakan pertahanan mutlak level 1. Mengguncang target selama 5 detik. Memiliki pengurangan kerusakan fisik sebesar 75%. Memiliki 50% kemungkinan untuk memberikan 50% kerusakan pada target. Pada saat itu Dewi Su berkata, "Chen Feng, apakah kamu baik-baik saja?" Gadis dari tanaman itu memegangnya dan berkata, "Dewi Su, dengarkan dia, baiklah, tenang." Dewi Biru itu sedang menangis. Dia sangat putus asa. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu mereka mulai berlari. Dewi Biru, gadis dari tanaman, dan anak laki-laki burung itu langsung menuju sebuah pintu untuk bersembunyi. Pada saat itu serigala bertaring besar dikeluarkan yang terkejut selama 5 detik. Pada saat itu protagonis kita berkata, "Pertahanan melawan monster ini efisien, saya tidak bisa mempercayainya." Saat Chen Feng sedang mempertahankan diri dari serigala, sepertinya nyamuk menyerang kita dari jauh. Tapi para pejabat tidak akan membiarkan itu terjadi. Maka dimulailah pertarungan. Burung api dari para pejabat melawan burung es musuh. Pada saat serigala bertaring besar itu pulih, cahaya ungu muncul di sekelilingnya. Monster itu masuk ke dalam keadaan buas dan mulai menyerang protagonis kita. Pada saat itu protagonis kita menoleh untuk melihat temannya, si kura-kura. Keduanya khawatir karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan dari serangan berikutnya. Pada saat itu serigala meluncur ke arah mereka dengan seluruh kekuatannya. Shen Fei, protagonis kita, mengeluarkan perisai dari kura-kura kecil, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dengan kekuatan kura-kura. Oh tidak, perisainya telah pecah. Dan muncul pesan yang mengatakan telah berhasil memberikan 50% kerusakan pada target. Protagonis kita terbang, meludahkan darah dari mulutnya. Saat jatuh ke tanah, dia juga meludahkan sedikit darah lagi. Pada saat itu muncul jendela lain di layar yang mengatakan targetmu terkejut. Tampaknya serigala itu kembali terkena serangan dan benar-benar terkejut selama 5 detik lagi. Pada saat yang sama di area lain dari pertempuran, harimau salju sedang bertarung sangat sengit melawan gorila salju. Harimau salju menyerang gorila salju, sementara kapten menyerangnya dari belakang dengan kapaknya. Pada saat itu komandan memotong lengan gorila salju. Gorila salju berteriak kesakitan saat darah mengalir dari lengan-lengannya. Harimau salju mengumpulkan kekuatan dari mulutnya dan menembakkannya ke dada gorila salju. Gorila salju berteriak kesakitan tetapi itu tidak cukup untuk menembus dadanya. Pada saat itu komandan maju ke arah gorila salju dan menusukkan pisau ke tenggorokannya. Pada saat itu para petugas yang berada di atas berteriak, bagus sekali. Reputasi komandan sangat layak. Dia baru saja menyelesaikan gorila level 51. Saat itu dia menceritakan kisah bahwa setelah gorila itu dikalahkan, monster-monster yang dipimpin oleh gorila itu ragu dan melarikan diri. Dan penjaga imperial mengambil alih untuk memberantasnya. Namun masih ada musuh di atas yang telah mengalahkan protagonis kita, Chen Feng. Saat itu serigala melolong. Pada saat yang sama, sebuah armor es mulai membungkus serigala besar kita. Tampaknya dia sedang berevolusi. Protagonis kita terlalu terluka, lelah, dan penuh darah. Kura-kura kecil melihatnya dengan sangat sedih karena tahu bahwa ini
mungkin menjadi serangan terakhir yang bisa dia tahan. Serigala itu melompat menyerang dengan segala yang dimilikinya. Kura-kura kecil melakukan usaha terakhir. Dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa dan seluruh energi yang dimilikinya untuk menahan serangan terakhir ini. Serigala salju tidak dapat bertahan dan tubuhnya mulai patah. Puncak es, tetapi protagonis kita juga tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah. Tampaknya keduanya akan pingsan. Tetapi sekali lagi serigala itu terhuyung-huyung selama 5 detik. Pada saat itu serigala itu sadar kembali dan menatap tajam protagonis kita yang tergeletak di tanah. Ia langsung menyerangnya dengan semua yang dimilikinya untuk menghabisinya. Protagonis kita membuka mata dan berkata, jika serigala ini menyerang saya lagi, dia akan menghabisi saya. Saya tidak punya cara untuk membela diri. Pada saat itu serigala itu siap menyerang mereka sementara protagonis kita tidak bisa bergerak. Dari jauh terlihat seorang komandan dengan seekor singa sedang mengawasi dari jauh melihat protagonis kita tergeletak di tanah dalam genangan darah. Pada saat itu sang komandan berkata, anjing bodoh peliharaan serang dengan petir dan kilat. Cepat singa petir serang serigala bertaring besar dengan kilatmu. Begitu singa petir menyerang, serigala itu terkena salah satu petir tersebut. Kita melihat dengan jelas bagaimana cangkang es serigala bertaring besar itu hancur. Serigala bertaring besar itu terkejut total. Protagonis kita yang tergeletak di tanah melihat bahwa serigala itu telah benar-benar dipanggang oleh petir yang baru saja menghantamnya. Protagonis kita masih tidak bergerak, kura-kura kecil masih pingsan. Pada saat itu muncul orang yang menyerang, namanya Jenderal Chu dan peliharaannya, Lei Shi. Dia adalah singa petir, tingkat binatang ganas. Kristal roh kekosongan adalah kemampuannya. Protagonis kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang terjadi. Protagonis kita dalam pikirannya berkata, mengapa orang selalu muncul di saat-saat terakhir? Apakah kita di film? Saya hampir mati, sialan. Pada saat itu muncul jendela sistem dan protagonis kita berkata kepada jendela itu, sistem, bisakah kita melakukannya nanti? Beri aku napas, aku hampir mati. Di situ kita melihat bagaimana hari berlalu dan semua hewan serta monster sedang melarikan diri. Sisa monster yang tersisa juga sedang melarikan diri. Di situ jenderal mengatakan bahwa satu kematian dari 2 binatang buas tingkat tinggi. Binatang-binatang itu sekarang benar-benar mundur. Kali ini bendera kemenangan berkibar di pihak umat manusia. Di situ kita bisa melihat jenderal di samping singanya. Kita melihat kura-kura kecil yang terhuyung-huyung mendekati protagonis kita. Kura-kura kecil sangat sedih karena protagonis kita hampir mati. Di situ jenderal kadang-kadang menoleh ke atas dan berkata, menurut hewan peliharaannya ada 2 kemungkinan untuk bertahan hidup. Atau kura-kura kecil ini tampak lebih kuat. Dia telah memperoleh kemampuan khusus selama pertempuran ini. Apa yang terjadi pada kura-kura kecil ini dalam pertempuran ini? Pada saat itu, Dewi Su muncul. Chen Feng, apakah kamu baik-baik saja? Saat itu, protagonis kita bangkit dengan goyah dan kesakitan setelah dipukul. Kura-kura kecil bersandar di lengannya untuk beristirahat karena dia juga sangat lelah. Tiba-tiba, gadis berbunga dan pemuda dengan elang memeluknya dengan cepat. Tetapi, saat Chen Feng memeluknya, dia meludahkan sedikit darah. Pada saat itu, Dewi Su berkata kepada Chen Feng, maafkan aku sangat menyesal tidak bisa membantumu. Maafkan aku, sebenarnya aku sangat menyesal. Protagonis kita berkata, teman-teman tidak apa-apa, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku akan pulih perlahan-lahan. Kemudian anak laki-laki dengan burung berkata, Chen Feng, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Gadis berbunga berkata, wah, Chen Feng, maaf, ini salah kami. Maafkan kami, tolong, aku sangat sedih. Dewi Su berkata, aku akan memanggil dokter. Dia sedang gemetar kan, Nona Su? Iya, Jenderal, katakan padaku. Jenderal datang, sangat tersenyum dan bahagia. Sepertinya dia mengevaluasi karakter ini, protagonis kita. Jenderal itu menoleh melihat protagonis kita dengan tanda kekaguman dan persetujuan. Kemudian jenderal itu memberinya ramuan seperti yang diberikan Dewi Su untuk pemulihan. Protagonis kita berkata, terima kasih banyak jenderal, aku akan meminumnya segera. Kemudian anak laki-laki dengan burung berkata, itu ramuan baru, aku tidak bisa mempercayainya. Jenderal ini tersedia kan? Kemudian anak laki-laki dengan burung berkata, aku tidak bisa mempercayainya, itu ramuan lain yang diberikan seperti Dewi Su. Aku tidak bisa mempercayainya. Ramuan ini tidak tersedia di mana-mana. Ini adalah sesuatu yang langka. Tidak bisa percaya mereka memberikannya langsung. Saat gadis di lantai berkata, diam. Dan dia memberi pukulan di kepala karena hanya berbicara omong kosong. Saat itu, protagonis kita cepat-cepat meminum ramuan karena dia hampir pingsan. Protagonis kita mengatakan bahwa ramuan yang diberikan jenderal ini jauh lebih baik daripada AX7. Yang diberikan Dewi Su, dia pulih jauh lebih cepat. Kemudian jenderal berkata, anak muda, saya ingin menjadi tentara di garis depan di distrik utara. Anak laki-laki dengan elang terkejut dan gadis dengan bunga juga, karena mereka tidak mengharapkan jenderal secara langsung menawarkan pekerjaan ini kepada protagonis kita. Salah satu penjaga di atas berkata, itu luar biasa, diundang secara pribadi oleh salah satu dari 12 jenderal. Ini adalah kesempatan unik, tidak boleh dilewatkan dalam hidup. Saya tidak bisa mempercayainya. Kura-kura kecil juga sudah pulih karena terhubung dengan protagonis kita. Saat itu Dewi Biru berkata, Chen Feng, kamu pasti sangat menonjol untuk menerima undangan dari Jenderal Chen Tian. Protagonis kita kemudian berkata, melihat reaksi semua orang, Jenderal Chen Tian pasti memegang posisi penting, kan? Protagonis kita berpikir bahwa hidup di angkatan bersenjata berarti menghadapi monster setiap hari. Selain menghadapi gelombang monster secara langsung adalah
ujian yang lebih baik saya hindari, meskipun saya memiliki pertahanan mutlak dari binatang saya. Ternyata protagonis kita menjawab, Jenderal, adalah suatu kehormatan bagi saya menerima undangan Anda, tetapi izinkan saya menolak dengan hormat untuk saat ini. Saya tidak merasa siap untuk apa yang Anda tawarkan. Jenderal menghela napas dan berkata, baiklah, jangan khawatir. Jenderal melompati tembok sepenuhnya dan jatuh ke tanah di samping singa dengan surai emasnya. Jenderal melihat bagaimana semua pejabat lainnya menangkap monster-monster yang tersisa dan tertinggal dari pertempuran. Sementara beberapa orang sedang mengelilingi monyet dihilangkan. Saat itu singa petir mengaum sekuatnya. Monster-monster tersisa dihilangkan dengan petir. Berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh gelombang ini? Komandan menjawab, untungnya jumlah korban kali ini relatif rendah dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tanpa pemuda di atas itu, korban dari gelombang monster ini akan jauh lebih parah dari yang kamu bayangkan. Jenderal menjawab, dia adalah bakat yang menjanjikan dan bahkan saya mempertimbangkan untuk merekrutnya ke unit saya. Namun sekarang ini tampaknya agak tidak mungkin, karena dia tidak menerima tawaran saya. Komandan berkata, Chen Feng pasti istimewa untuk menarik perhatiannya, kan? Jenderal, saya melihat hewan peliharaannya, yang tampak sangat biasa, bahkan dekoratif. Yang mengejutkan, hewan itu hanya mampu menahan serangan serigala. Memiliki dia di benteng, kami akan meningkatkan pertahanan kami. Sepertinya ada bintang baru yang sedang naik di Liga Timur, ya. Frekuensi pasang surut dari binatang monster telah meningkat secara signifikan. Kita harus lebih waspada, efisien dalam patroli dan pencarian kami. Dalam hal ini, komandan menjawab, rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Silakan beritahu saya jika Anda menemukan tantangan apapun. Jenderal menjawab, tampaknya beberapa orang tua di dalam aliansi, mereka telah mengeluh baru-baru ini. Mereka mengatakan bahwa ada masalah di beberapa area khusus yang dibatasi. Jawab komandan, area terbatas mana? Mereka terus berbicara, mereka tidak merinci kepada kami karena kami adalah warga sipil. Muncul sebuah jendela yang mengatakan, itu adalah aliansi timur. Ada 12 jenderal pemberani. Mereka adalah penjaga yang melindungi aliansi timur. Mereka duduk di meja bundar. Mereka adalah jenderal patriotisme. Dalam hal ini cerita tidak menceritakan. Di depan serangan adalah penjaga umum. Misi tegas dari penjaga adalah melindungi kota dari monster-monster yang tak kenal ampun dan memastikan bahwa mereka tidak pernah bisa menembus tembok yang diperkuat. Dalam hal ini anak yang memiliki elang berkata kepada Chen Feng, apa yang kamu pikirkan? Jenderal Cunatian mengundangmu secara pribadi, tetapi mengapa kamu menolak? Ceritakan kepada kami alasannya. Saat itu gadis berbunga itu berkata, sebenarnya saya memiliki pendapat yang sama dengan kakak saya. Hehe, meskipun dia seorang idiot, tolong ceritakan kepada kami. Jenderal Cunatian memiliki posisi yang menonjol dalam aliansi dan tampaknya tidak bijaksana untuk kehilangan kesempatan direkrut olehnya. Mereka membuat protagonis kita merasa buruk. Dia ragu. Saat itu, Dewi Su datang dan berkata, Chen Feng, bahkan keluargaku sangat menghormati Jenderal Chu. Apakah mungkin keputusanmu terlalu terburu-buru? Saat itu protagonis kita menjawab, baiklah, tentang itu saya akan memberitahu kalian. Pada saat itu protagonis kita keluar dan berkata, tentang hewan peliharaan saya, tidak terlalu terlatih dan sebenarnya levelnya sangat rendah. Saya khawatir kami tidak akan mampu bertahan di lingkungan kerja yang keras. Pada saat itu gadis berbunga itu berkata, namun mungkin kamu harus mempertimbangkannya lagi. Kamu bisa menjadi lebih kuat di sampingnya. Pada saat itu kapten datang berteriak, hei, kalian baik-baik saja kan? Tidak ada yang terjadi pada kalian? Pada saat itu protagonis kita berkata, nada panggilan itu menyelamatkanku. Protagonis kita menghindari semua pertanyaan. Dari teman-temannya kapten, bukankah seharusnya Anda membersihkan gelombang monster itu? Ada apa? Mengapa Anda sangat samar? Apakah Anda tidak bekerja? Apa yang terjadi? Dia berteriak kepada anak laki-laki dengan burung. Pada saat itu gadis dengan bunga memberi tamparan di kepala agar dia tenang. Gadis dengan bunga berkata, maafkan aku saudaraku kapten, aku sudah mengembalikan kepala anak ini yang salah tempat. Kemudian kapten menjawab, aku senang melihat kalian sehat dan selamat. Ayo pergi, jenderal sedang menunggu aku. Pada saat itu kita melihat semua siswa, termasuk protagonis kita, datang untuk menemui komandan. Kemudian komandan memberitahu jumlah nyawa yang hilang, lebih dari 300 nyawa. Kita berjuang dengan berani, tetapi kita harus membayar harga yang sangat tinggi. Pada saat itu, protagonis kita dan para siswa merasa sangat tertekan oleh situasi tersebut. Tetapi komandan berteriak dengan sekuat tenaga, ini adalah perang. Jika kamu tidak siap, pergi sekarang dan menangislah kepada ibumu. Saat itu kita melihat burung yang mengangkut mereka turun. Kemudian manajer yang sebelumnya mengangkut mereka dengan burung itu berteriak, kembali. Protagonis merenung. Ketika saya datang ke sini untuk pertama kalinya, saya bilang saya tidak peduli atau peduli dengan dunia ini. Tapi saya tidak menyangka bahwa kura-kura kecil saya bisa melakukan hal-hal seperti ini. Sepertinya kura-kuraku yang kecil bisa berevolusi. Pada saat itu kita melihat semua orang kembali ke akademi. Di atas burung raksasa, semua siswa, termasuk protagonis kita, sudah turun. Mereka disapa oleh seorang guru. Pada saat itu kita bisa melihat bahwa protagonis kita sedang berbaring tidur. Pada saat itu dia berbalik dan jatuh dari tempat tidur. Dia terbaring sebentar di lantai. Setelah beberapa saat dia bangkit dan pergi untuk makan. Saat waktu makan, kura-kuranya juga sedang sarapan. Dalam hal ini protagonis berkata kepada kura-kuranya, saudaraku, kura-kura semua yang baru saja kamu lakukan sangat luar biasa. Aku rasa aku harus memanggilmu.
Squirtle saat ini. Tiba-tiba, kura-kuranya mengeluarkan hati, sepertinya dia menyukai nama itu. Pada saat itu, protagonis kita meminta sistem untuk menunjukkan notifikasi yang sebelumnya ditampilkan oleh sistem tetapi dia sendiri membatalkannya. Dan kita segera melihat bahwa itu adalah deskripsi dari kura-kura level 6. Kemampuan, pertahanan absolut level 1, pengalaman 98 dari 1000. Anda mendapatkan bonus pengurangan kerusakan sebesar 20%. Persyaratan 23 dari 1000. Protagonis kita merenung dan berkata, jika hewan peliharaanku sudah mencapai level 6 dalam satu hari, bagaimana aku melanjutkan dengan pembaruan? Pada saat itu, protagonis kita mendapatkan ide dan berkata, saat kura-kuranya berada di lengan, pada saat itu protagonis kita langsung pergi ke perpustakaan dan berkata, wah, buku tentang kura-kura benar-benar langka. Untungnya, saya menemukan beberapa di sini di perpustakaan. Saya tidak menyangka akan menemukan begitu banyak pekerjaan untuk mencari beberapa. Pada saat itu, protagonis kita mulai menjelaskan bahwa untuk naik level, kura-kuranya perlu menghadapi tantangan monster dan bertarung melawan hewan peliharaan yang memiliki level yang sama atau lebih tinggi darinya. Dia terus merenungkan, kalah oleh monster level lebih tinggi benar-benar membantuku mencapai level 6. Sekarang setelah gelombang monster berakhir, dia perlu menemukan cara lain untuk mencapai level 7, kata protagonis kita. Pada saat itu kita melihat kura-kuranya memberikan sesuatu kepada protagonis kita di tangannya. Protagonis kita bertanya kepada kura-kuranya, apa yang kamu lakukan? Apa itu? Biarkan aku lihat. Ternyata ini adalah sebuah turnamen. Dia berkata, Squirtle, kamu sangat pintar. Oke, mari kita pergi ke tempat yang kamu katakan. Ternyata kura-kuranya memberikan semacam peta atau acara. Pada saat itu, keesokan harinya, aliansi kota pusat. Saat itu kita melihat Chan Feng yang menyamar untuk melindungi dirinya. Dan hewan peliharaannya dari pencuri hewan peliharaan yang licik di pasar gelap. Yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Terutama karena protagonis kita menjadi terkenal di utara. Dia harus waspada terhadap semua musuh itu. Saat itu, protagonis kita tiba di asosiasi petualang dari aliansi. Protagonis kita menyebutkan bahwa asosiasi ini bukan hanya tempat untuk memperkuat diri, tetapi juga dipenuhi oleh pemburu yang menakutkan dan sangat kuat, serta memiliki akses ke sumber daya langka yang berharga bagi pelatih. Saat itu kita melihat protagonis kita sedang melihat seorang gadis yang tampak bosan duduk, ternyata dia adalah resepsionis. Kita melihat protagonis kita mendekati papan permintaan yang ditandai oleh serikat petualang. Saat itu, gadis itu melihat protagonis kita dari jauh dan berkata, selamat datang di Liga Petualang, saya Nana, ada yang bisa saya bantu? Pada saat itu kita melihat Nana jatuh cinta pada protagonis kita. Kemudian protagonis kita mendekati Nana dan berkata, saya ingin bergabung dengan asosiasi. Nana menjawab, tolong tunjukkan dokumen identitasmu agar pendaftaran bisa sah. Pada saat itu, protagonis kita mengeluarkan lisensinya. Dan Nana berkata, oh maaf atas keterlambatannya. Hewan peliharaanmu sangat tampan. Dan itu adalah kura-kura bersenjata level 6. Luar biasa. Pada saat itu, seseorang bernama Black Robe, seorang anggota level 6 dari asosiasi, mulai tertawa terbahak-bahak melihat protagonis kita. Anggota lain berkata, teman-teman apakah kalian mendengar itu? Hahaha, sambil tertawa terbahak-bahak melihat protagonis kita. Saat itu, protagonis berkata kepada Nana, ya, ada pertanyaan tentang hewan peliharaanku? Nana menjawab, tidak sama sekali, berikan kami presentasi ramah tentang hewan peliharaanmu. Di sana protagonis mengeluarkan kura-kuranya yang tersenyum. Saat itu kita melihat Nana, resepsionis, sedang memeriksa apakah dia kuat atau tidak. Pada saat itu, Nana berkata, data Anda telah dikonfirmasi, silakan tanda tangani perjanjian di sini. Jika tidak ada masalah muncul, kamu akan menjadi anggota asosiasi segera. Kura-kura kecil melihat bagaimana protagonis kita menandatangani dokumen tersebut. Setelah beberapa saat, Nana mendekat dan memberinya sebuah koin yang mengatakan, ini adalah kartu identitasmu. Nama, samaranmu adalah Sean. Kamu bisa menggunakan kode ini untuk mengunjungi situs web kami. Lihat, kamu bisa melihat di papan pengumuman itu tugas-tugas yang tersedia. Dan setiap tugas memiliki hadiah sesuai dengan level. Ingatlah bahwa level hewan peliharaanmu menentukan misi yang bisa kamu pilih. Oke? Pada saat itu, protagonis kita berkata kepada kura-kuranya, apakah kamu siap untuk menjadi lebih kuat? Mari kita ambil misi baru. Saat itu, kura-kuranya menjawab bahwa iya. Pada saat itu, kita melihat seorang pria bertudung masuk dan berkata, menarik. Tampaknya dia adalah semacam orang bodoh yang memang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap protagonis kita. Saat itu, protagonis kita muncul bersandar di belakang mesin penjual. Sungguh frustrasi, kata protagonis kita. Saat itu, Dewi Biru muncul dan bertanya, apakah dia selalu ada di sana? Aku bahkan tidak menyadarinya, pasti dia sangat terampil. Lalu, protagonis kita mendekatinya dan Dewi Biru bertanya, apakah kamu anggota asosiasi petualang? Protagonis berkata setuju. Dewi Biru berkata, dimengerti, beritahu teman saya. Protagonis berkata, tampaknya saya bukan satu-satunya yang terlibat dalam misi ini. Kami melihat seorang militer pakai pakaian hijau datang. Protagonis berpikir, siapa wanita itu? Judging by auranya, dia pasti sangat kuat. Mungkin dia telah mencapai puncak piala perunggu. Pada saat itu dia berkata kepada Suking, aku pikir kamu ingin bertindak sendiri. Hahaha. Dan dia memeluknya dari belakang, sepertinya mereka sudah saling mengenal. King, kita sudah membahas ini sebelumnya. Aku tidak begitu kuat, lebih baik memiliki pasangan yang lebih lemah. Sepertinya dia memeluknya dengan sangat erat. Gadis berpakaian hijau berkata, serius? Apakah Anda yakin dia dapat dipercaya? Dewa kami berkata, ya, dia dari asosiasi petualang, dia di sini untuk membantuku. Yang berpakaian hijau, King berkata, apa?
Aku tidak cukup kuat untukmu. Katakan padaku, Dewi Azu berkata, aku tidak meragukan kekuatanmu, King. Hanya ingin memastikan bahwa kita berdua harus dilindungi dengan baik. Pada saat itu, protagonis kita melihat mereka berdiskusi dan berbisik. Di situ raja-raja berkata, dan kamu? Apa nama kode kamu? Ayo, katakan sekarang juga. Nama kode saya adalah Sombra atau Helada, kata protagonis kita. Saya adalah raja-raja, mari kita buat tim. Apakah kamu punya pertanyaan tentang saya? Jika tidak, kita sepakat. Oke. Sekarang ayo, mari kita menuju ke distrik utara. Sang pengawas, petugas, memberitahu mereka, semuanya dalam keadaan baik, kalian bisa lewat. Pada saat itu mereka sedang keluar dari pintu wilayah timur laut. Petugas berteriak kepada mereka, semoga perjalanan kalian menyenangkan. Kita melihat bagaimana protagonis kita, Raja-Raja dan Dewi Su, sedang berjalan di gurun. Dewi berkata, teman-teman, tujuan kita adalah camp militer di timur laut. Itu berada di dalam hutan. Saya telah merencanakan rute yang aman di peta ini, ya. Keduanya protagonis kita dan raja-raja berkata, baiklah, ngomong-ngomong tuan dari asosiasi petualang, seberapa terampil kamu? Ayo, ceritakan padaku. Saat itu terlihat bahwa ada dua binatang mengintai protagonis kita dan teman-temannya. Raja-raja dan Dewi Birusu belum menyadari apa yang sedang terjadi. Saat itu, tanah mulai bergerak dan protagonis kita berkata, sesuatu datang ke arah kita. Hati-hati, bersiaplah. Dua anak anjing dengan gigi raksasa tikus muncul dari tanah. Pada saat itu, sistem memberitahu namanya, dia bernama Ratata. Dalam level normal. King, minggir dan biarkan aku menangani ini, kata raja-raja. Pada saat itu, raja-raja mengeluarkan aura berbentuk kanguru petinju. Sistem menjelaskan sebuah nama, harta yang disimpan dinilai dengan harga. Dan nilai ini adalah harta disimpan, dihargai dengan harga tinggi. Tidak hanya menyimpan hewan peliharaan, tetapi juga membantunya berevolusi dan menyembuhkan lukanya. Bahkan menyelamatkan hewan peliharaan dari ancaman mematikan kehidupan hewan peliharaan. Ini sangat terkait dengan pemiliknya. Protagonis kita memiliki sesuatu di kepalanya. Ini adalah harta penyimpanan yang tidak biasa. Saya juga akan mendapatkan satu di masa depan. Saat itu, dia memperkenalkan statistik dari kanguru raja-raja. Kanguru petinju disebut. Ini adalah binatang tingkat ganas. Ia memiliki kemampuan perunggu. Kita melihat bahwa Ratata akan menyerang kanguru kita. Raja-raja berteriak, "Shi! Jaga hama-hama yang serang mereka, hancurkan mereka." Pada saat itu raja-raja berteriak, "Lemah, aku tidak menggunakan kekuatanku untuk menyingkirkan mereka." Hahaha. Tampaknya kanguru petinju telah mengalahkan tikus dengan satu pukulan, dan yang lainnya melompat ke belakang ketakutan. Kemudian raja-raja datang. "Kamu sudah melihatnya kan? Aku bilang padamu, aku sangat dapat diandalkan. Kamu tak perlu bawa orang lain." Kita bisa melihat di kejauhan bahwa Kita bisa melihat di belakang bahwa kanguru petinju telah mengalahkan tikus-tikus itu. Dewi Azu berkata, kamu yang terbaik. Berhenti bertindak seperti anak kecil. Ya, tenanglah. Pada saat itu raja-raja berkata kepada protagonis kita, bagaimana menemukan monster itu sebelum aku? Kamu tidak terlalu buruk untuk merasakannya. Bahkan ya, jika saya mengetahuinya setelah kejadian, saya bisa mengatasi diri saya di antara sekelompok orang yang seperti monster terlalu lemah. Raja berkata, benarkah? Nian Raja berkata kepada Dewi Su, kau meremehkan uangmu. Bukankah lebih baik jika kau mengundangku untuk makan? Dewi Su berkata, membuka bisnis baru. Selain itu, sedikit uang ini bukan besar. Pada saat itu, tokoh utama merasakan ada sesuatu yang terjadi. Dewi Su dan raja-raja juga menyadari ada sesuatu berlangsung. Lalu raja-raja berkata, monster lain? Ragu karena tidak tahu apakah benar ada monster lain. Raja-raja berkata, hei, mari kita keluar dari sini. Ayo maju, temukan monster yang lebih kuat. Ayo, kanguru. Saat itu raja-raja membawa kanguru dan berlari, meninggalkan Dewi Su. Dewi Su yang marah berkata, kemana kamu pergi? Dewi Su berkata, mari kita ikuti dia. Dia bodoh, tidak tahu apa yang dia lakukan. Saat itu Dewi Su berkata, itu adalah topos darah, monster sosial. Berdasarkan bercak warna kuning muda di tubuh mereka, mereka adalah monster tingkat rendah. Saat itu jendela muncul dan berkata, topo darah, tingkat biasa. Sepertinya mereka belum memperhatikan kita. Berdasarkan bercak warna kuning, kita sudah menentukan bahwa mereka adalah monster tingkat rendah. Tapi mereka bergerombol. Mereka sedang memakan semacam ular. Raja-raja berkata, wow, topos terkutuk. Lihat bagaimana aku akan memusnahkan mereka dengan cepat dan tanpa ampun. Saat itu, raja-raja melompat ke arah monster-monster itu dengan kanguru petinjunya. Dewi Su berkata, sial, mari kita ikuti dia. Jika terjadi sesuatu, aku akan mempercayaimu. Tolong bantu aku. Selain itu, aku akan menggandakan hadiahnya. Bodoh. Saat itu, Dewi Su dan protagonis kita tergelincir menuju ke arah bodoh raja-raja. Bahkan jika ada ribuan dari kalian, aku bisa membunuh kalian semua. Hahaha, teriak raja-raja. Ingatlah bahwa raja-raja adalah militer. Saat itu kanguru mulai mengancam mereka dari jauh, dan topos itu ketakutan dan mulai melarikan diri. Raja-raja berpikir untuk melarikan diri tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu melarikan diri, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi dan memusnahkanmu. Aku akan memastikan untuk menghilangkan setiap dari kalian. Raja-raja sedikit terbawa suasana. Kita perlu sampai di sana sebelum dia masuk ke wilayah terlarang. Cepat, tolong bergegas. Sampai sekarang saya menyadari bahwa protagonis kita menutupi wajahnya dan
Dewi Su belum menyadari bahwa dia adalah protagonis kita, Su berteriak, kita sedang memasuki wilayah terlarang. Protagonis berkata, mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati. Kita bisa dihilangkan jika tidak berhati-hati. Dewi Su dan protagonis kita yang mengenakan topeng terus berlari mengejar raja-raja, si militer. Saat itu, keduanya berhenti dan melihat jejak di tanah. Mereka menjadi waspada. Kita tidak bisa pergi lebih jauh dari sini. Kita tidak akrab dengan lingkungan ini. Apakah kamu tidak memiliki peta navigasi hutan? Atau apakah kamu tidak memiliki peta kota terlarang ini? Selain itu, dia bergerak cepat. Tidak mungkin mengejarnya. Keluar dari zona ini. Ikuti rute sampai ke kamp militer. Kita belum pergi terlalu dalam. Aku sudah merasakan ini berbahaya dengan kekuatannya. Raja-raja seharusnya baik-baik saja. Jangan khawatir. Pada saat itu terdengar suara-suara aneh. Protagonis kita berkata, aku tahu kamu khawatir tentang raja-raja, tapi tugasku memastikan kamu sampai tujuan dengan selamat. Jadi tolong percayalah pada raja-raja. Dewi Su berkata dia sangat cepat, mungkin dia akan mengejar kita nanti. Pada saat itu Dewi kita menyadari bahwa tidak ada sinyal. Dia jatuh ke tanah, sangat tertekan karena tidak bisa menghubungi raja-raja. Dia merasa sedih. Pada saat itu dia menunjukkan layar di mana raja-raja sedang bertarung melawan tikus tanah. Ini adalah serangan terakhir monster. Hahaha, mati, kamu sangat lemah. Aku akan menghancurkanmu, ayo petinju. Pada saat itu, kanguru, petinju, dan raja-raja saling berjabat tangan. Ya, aku tahu kamu sangat kuat. Hehehehe. Pada saat itu protagonis kita berkata kepada Dewi Su, kita seharusnya pergi. Kita tidak bisa menunggu sampai malam karena segalanya akan menjadi jauh lebih berbahaya di sisi ini. Dewi kita menjawab, baiklah, ayo pergi. Pada saat itu muncul ular raksasa ganas berwarna hijau. Sistem memberitahu kita namanya ular raksasa ganas level mithril. Ternyata itu adalah salah satu ular terkuat yang ada. Pada saat itu, protagonis kita memanggil kura-kura kecil. Begitu dia memanggil kura-kura kecilnya, sebuah liontin yang bersinar memantulkan cahaya. Pada saat itu, protagonis kita berdiri di depan Dewi Su dan menghasilkan sebuah perisai sambil berkata dengan suara keras, pertahanan mutlak diaktifkan. Ular tersebut meluncur ke arah protagonis kita dan protagonis memblokirnya dengan pertahanan mutlak kura-kura kecil. Namun, tampaknya ular itu beracun dan menyematkan taringnya ke dalam cangkang kura-kura kecil. Pada saat itu, sistem jendela muncul dan mengatakan telah berhasil memberikan 50% kerusakan pada target. Kita melihat bagaimana ular itu mulai terhuyung-huyung karena menerima 50% kerusakan dari serangan yang baru saja dilakukan. Selain itu, ular itu terkejut selama 5 detik. Selain itu, muncul pemberitahuan yang mengatakan bahwa protagonis telah mengalami pengurangan kerusakan sebesar 95%. Oh, dan dia telah memperoleh kemampuan baru, tahan racun. Untuk meningkatkan levelnya, dia harus meningkatkan pertahanannya agar bisa terus menerima serangan. Pada saat itu, kami mendengar protagonis kami berteriak, sempurna, kita membutuhkan ini karena ular-ular sangat beracun. Dewi Su bertanya kepada protagonis kami, apakah ular itu beracun? Protagonis kita menjawab, Dewi Biru, meskipun tiba-tiba saya disergap, ular ini ganas, semuanya baik-baik saja. Saya mengendalikannya, jangan khawatir. Dewi Biru bertanya, hei, saya bilang jika itu beracun, saya bertanya padamu. Pada akhirnya, protagonis kita menjawab, ya, itu beracun, sudah saya katakan. Tapi saya belum merasakan racun disuntikkan ke saya. Protagonis kita berteriak, kita perlu meninggalkan hutan ini sebelum racun menyebar lebih jauh dan benar-benar melukai saya sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus pergi sekarang, ikuti saya. Saat itu, kedua protagonis kita berlari keluar dari sana. Pada saat itu, Dewi kita menyadari, tunggu, apakah ini Chen Feng? Mengapa dia ingin menyembunyikan identitasnya? Apa yang sedang dia rencanakan? Katakan pada Dewi Cualquiera bahwa yang terpenting adalah keluar dari sini, dari hutan ini. Ini sangat berbahaya. Pada saat itu, ular mengikutinya dan mengejarnya. Ular tersebut memiliki penglihatan panas yang membuatnya dapat mendeteksi protagonis yang sedang berlari. Dewi Biru mengatakan kepada protagonis untuk berjalan lebih pelan, karena dia sedikit lelah setelah berlari. Protagonis menjawab, mari kita keluar dari sini dulu. Kita istirahat setelah keluar. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan ular itu. Jika kita berhenti, dia akan menyerang. Baiklah, setuju. Mari kita maju, kata Dewi Biru. Saya sedikit lelah, tambahnya. Pada saat itu, Dewi Biru meminta Mapachitonya untuk memberinya kekuatan agar dia bisa berlari lebih cepat. Saat itu, kita melihat Dewi Biru mulai menghasilkan aura merah muda dan mulai merasakan kekuatan dari hewan peliharaannya. Pada saat itu, kita menyadari bahwa seiring berjalannya cerita, karakter dapat menyerap aura dari roh mereka untuk menjadi lebih kuat. Protagonis berkata, kita hampir keluar dari sini, terus berlari, sudah sangat dekat. Saat itu, kita ditunjukkan peta yang menunjukkan bahwa arah yang mereka ambil sebenarnya menuju ular tersebut. Pada saat itu, Dewi Azu dan protagonis berhadapan langsung dengan ular tersebut. Dewi Azu berteriak, hati-hati. Protagonis kita mengeluarkan perisai dari cangkang hijau kura-kura kecil dan berteriak, pertahanan mutlak diaktifkan. Pada saat itu, muncul jendela pop-up yang mengatakan bahwa reduksi kerusakan 95% berhasil digunakan. Keracunan 2%, resistensi al veneno 2 dari 100. Ternyata ketahanan terhadap racun sedang meningkat karena dia sedang diracuni. Untuk sialnya ular muncul kembali. Target telah terkejut selama 5 detik. Protagonis kita
berkata kepada kura-kura kecil, aku bisa merasakan racun menyebar di tubuhmu. Aku juga terpengaruh. Aku sudah merasakannya. Kita bisa melihat di layar bagaimana darah dengan racun terlarut di dalamnya. Pada saat itu, di atas protagonis kita muncul seekor elang dengan syal hijau. Elang itu melihat ke bawah dan melihat protagonis kita yang sedang berlari. Pada saat itu protagonis berkata, saatnya melarikan diri. Lari! Tampaknya elang itu melemparkan mata ke ular raksasa ganas yang akan memakannya. Dewi Su kita berteriak. Akhirnya kita keluar. Saya ingin menghubungi raja-raja. Cepat! Ya, saya menerima sinyal. Pada saat itu, ular raksasa ganas mengejar protagonis kita. Dia semakin mendekat. Dewi Su mulai bergetar dan meminta bantuan. Protagonis kita, kura-kura kecil, menggunakan pertahanan mutlak. Lindungi Dewi Su dengan segala cara. Jangan biarkan dia mengalami apapun. Pada saat itu dia melepaskan tangan dan melemparkan diri. Muncul jendela dan pertahanan mutlak protagonis berwarna hijau aktif. Muncul pengurangan kerusakan sebesar 95%. Di situ kita melihat bagaimana ular raksasa ganas terlempar ke belakang. Dia berhasil memberikan 50% kerusakan pada target. Muncul jendela dan dia telah memperoleh kemampuan baru. Peningkatan ketahanan terhadap racun 3 dari 100. Protagonis kita terus meningkatkan ketahanan terhadap racun karena ular tersebut terus menyerang mereka secara berturut-turut. Pada saat itu Dewi Su berteriak, di belakangmu. Hati-hati, sepertinya nasib buruk protagonis kita tidak mengenal batas. Alkohol yang mereka hindari sebelumnya tiba di tempat mereka bertarung dengan ular raksasa ganas. Saat itu, muncul nama dalam jendela pop-up system. Nama monster, elang abadi, level ganas. Pada saat itu, protagonis mengeluarkan perisai dan berteriak, pertahanan mutlak aktif. Untungnya, protagonis kita berhasil keluar. Telah berhasil memberikan 50-300 kerusakan pada target. Elang terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Muncul jendela pop-up yang mengatakan, target terkejut selama 5 detik. Dewi Su kita berkata, kura-kura hijau itu dan perisai serta kemampuan untuk membuat terkejut pasti adalah Chen Feng. Dewi Su berteriak, biarkan aku membantumu. Dewi Su mengeluarkan Pokemonnya dan berkata, anakku, serang dia, gigit dia. Cakar dia dengan semua yang kau bisa. Pada saat itu, kita melihat gambar berdarah di mana Pokemon Dewi Biru sedang menyerang elang dan mengoyaknya. Pada saat itu Dewi Biru bertanya kepada protagonis kita, bagaimana kabarmu? Dan protagonis menjawab, ya terima kasih. Saya sama sekali tidak memperhatikan elang itu. Sebenarnya saya tidak melihatnya. Dewi Biru berkata, saya rasa elang itu sudah mati. Jadi kamu tidak bisa merasakannya. Selain itu, kamu diserang oleh ular. Tentu saja kamu tidak akan menyadari elang. Pada saat itu, ular muncul dari belakang Dewi Biru. Protagonis kita berteriak, ular sudah pulih dari kebingungan selama 5 detik. Biarkan aku yang menghadapinya. Minggir Dewi Biru, perisai mutlak diaktifkan. Protagonis kita mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk mengembangkan ketahanannya terhadap racun. Jadi dengan sengaja dia membiarkan ular menggigit perisai. Pada saat itu muncul jendela pop-up yang mengatakan, stun telah diaktifkan selama 5 detik. Racun pada 12%. Kita melihat bagaimana perisai ungu karena sedang diracuni. Sementara itu Chen sedang bertarung melawan ular. Dewi Biru sedang bertarung melawan elang. Dia memberitahu anaknya untuk mencakar dan menguras darah elang. Kita melihat adegan yang sangat berdarah di mana anak Dewi Biru menyerang dengan segenap kemampuannya dan semua kuku panjang yang dimilikinya. Dia sedang mengoyak elang itu. Pada akhirnya dari elang, hanya tersisa potongan-potongan. Saat itu, dia menceritakan kisah ketika otak elang abadi hancur total. Dia sudah mati. Ular raksasa yang ganas tidak tergoyahkan dan terus menyerang Chen Feng dengan racun. Muncul jendela pop-up di mana Chen Feng, protagonis kita, sudah memiliki 10 dari 100 untuk meningkatkan kemampuan racunnya. Dia terus berpikir tentang protagonis kita yang berkata, ya, kemampuan racunku terus meningkat berkat ular ini. Jendela terkejut muncul untuk ular selama 5 detik. Sementara protagonis kita memiliki racun pada 27%. Kita bisa melihat bagaimana kura-kura dan protagonis kita terhubung. Mereka sedang diracuni. Terlihat dalam gambar ini. Protagonis kita berkata, racun ini mulai mempengaruhi tubuhku. Aku mulai merasakan sedikit sakit. Dewi Su, bantu aku menyerang dan mengalahkan ular raksasa ini. Tolong. Dewi Su berkata, aku sudah menangkapmu. Ya sayang, mari kita lakukan. Dia berkata kepada hewan peliharaannya, bukan kepada protagonis kita. Anakku, serang matanya dan belah lehernya. Serang cepat dengan semua kekuatan yang kau miliki. Saat itu, anak Dewi Su menyerang ular. Menyerang matanya dan menggaruknya, membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Ular itu meludahkan darah dan darah itu disertai racun. Saat itu, protagonis kita berkata, Squirtle, aktifkan perisai, lindungi anak Dewi Su. Memang, perisai diaktifkan dan melindungi anak Dewi Su. Saat ini, dia memiliki 30% racun dan memiliki skor 13 dari 100 untuk meningkatkan ketahanan terhadap racun. Anak Dewi Su sangat marah dan menyerang ular dengan semua yang dia miliki dan menggaruknya. Sepertinya dia membuat luka fatal, tetapi tidak berhenti di situ dan melancarkan serangan lain ke leher, ke jugular ular tersebut yang tampaknya sudah tidak tahan lagi dan jatuh terkapar di tanah dalam keadaan berdarah. Protagonis kita berteriak, akhirnya pertempuran ini telah berakhir. Protagonis kita berkata, toksin terus meningkat, aku harus menyingkirkan ini. Tetapi dengan apa?
Saat ini protagonis kita memiliki 31% keracunan, namun ketahanan hanya mencapai 14 dari 100. Keracunan meningkat lebih cepat daripada ketahanan terhadap racun. Dewi Su, apakah kamu baik-baik saja? Pertarungan ini benar-benar sulit, bukan? Dewi Biru menjawab, ya. Meskipun ular raksasa itu masih muda, dia pasti adalah makhluk yang sangat kuat. Apakah kamu tahu bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi ancaman tingkat baja? Kan? Kita beruntung telah menghadapi ketika dia masih ular kecil. Saat itu Dewi Biru berkata, ambil, minum ramuan ini dan itu akan menyembuhkanmu segera. Protagonis kita berkata, baiklah, terima kasih. Kemudian protagonis kita berkata, sialan, sebaiknya aku membalikkan badan, agar dia tidak bisa melihat wajahku. Dewi Biru terlihat bingung, sementara protagonis kita menutupi wajahnya. Bagaimanapun, detoksifikasi lebih mendesak. Saat itu kita melihat bagaimana protagonis kita mulai menderita karena detoksifikasi yang sangat cepat terjadi. Kita melihat jendela pop-up muncul dan dari 31% turun menjadi 10%. Protagonis kita berkata bahwa dia sudah merasa lebih baik sekarang. Ketahanan terhadap racun masih 14 dari 100. Dewi Biru berkata, Chen Feng, jika kamu kekurangan uang, mengapa tidak pergi ke depan? Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghasilkan uang. Saat itu Chen Feng berteriak, Dewi Biru, sudah berapa lama kamu tahu bahwa aku adalah Chen Feng? Katakan padaku. Saya mencoba menyembunyikan wajah saya. Dewi Biru berkata, tetaplah terbuka dan kamu tidak bisa melepas topengmu. Atau jika mau, lepaslah, tidak ada gunanya lagi. Pada saat itu, Chen Feng berkata, saya menikmati kebebasan saya. Mungkin saya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan tentara di masa depan. Tapi sekarang saya ingin menjelajahi dunia luar dan mendapatkan sedikit uang. Dewi Biru berkata, Chen Feng, ini membutuhkan banyak keberanian dan keteguhan, bukan? Bagaimanapun, terima kasih telah menyelamatkanku. Saat itu dan sekarang Chen Feng berkata, jika kamu puas dengan bantuanku, tolong berikan aku penilaian 5 bintang setelah pekerjaan selesai. Hehehe. Dewi itu berkata, tentu saja, serahkan padaku. Aku akan memberimu penilaian yang baik. Ngomong-ngomong, kulit ular yang ganas itu adalah produk mewah. Dagingnya juga sangat berharga. Itu adalah sumber bahan obat. Protagonis kita hebat. Aku penasaran berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan jika menjual monster-monster ini kepada asosiasi. Dia sudah memikirkan berapa banyak yang akan dia dapatkan. Dia mengeluarkan sebuah tas dimensi. Dia akan menyimpan ular di dalam tas kecil. Benar, ular muat di dalam tas dimensi kecil. Terdengar suara dan dia berteriak, apakah ada monster lain? Dan dari belakang datang 2 bayangan. Pada saat itu kami menentukan bahwa bayangan yang datang dari belakang adalah Kinky dan kangurunya. Yang datang berteriak, aku tidak ada bandingnya di dunia ini. Aku terlalu kuat. Hahaha. Aku mengibaskan tanganku dan menghilangkan mereka semua. Kita melihat bagaimana protagonis kita bersama Dewa Biru menyaksikan kebodohan yang diucapkan oleh King King. Pada saat itu, King King turun dari kanguru dan Dewi Biru berkata, King King, tahu tidak? Tahu. Aku hampir mati kan? Zu? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Saat itu Dewi Biru berkata, seekor ular raksasa yang ganas dan seekor elang abadi tiba-tiba menyerang kami. Apa? King King berteriak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat minta maaf, maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin menghilangkan para tikus jahanam yang menghalangi jalan kita. Maafkan aku, sungguh. Mulai sekarang aku berjanji tidak akan mengabaikan keselamatanmu. Kamu akan menjadi prioritas utamaku. Dewi Biru berkata, kamu terus mengulang kata-kata ini tetapi tidak pernah mengikutinya dan tidak pernah memenuhinya. Ya, aku sudah mengenalmu. Pada saat itu King King mulai menangis. Dia berkata kepada Dewi Biru, tolong maafkan aku. Aku akan berbuat baik. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Maafkan aku, tolong. Dan jangan beritahu Paman Suli tentang ini. Tolong, dia akan menghukumku. Dia mengulangi kata-kata tolong, tolong, tolong berkali-kali agar dia tidak menuduhnya kepada Paman Li. Pada saat itu, protagonis kita menyadari bahwa dia berkata, Suli, sepertinya prota kita mengenal orang itu. Dewi Su berkata kepada King King, aku punya satu syarat. Aku tidak akan memberitahukan ayahku, tetapi kamu harus ikuti instruksi aku. Jika kamu mengambil urusan ini ke tanganmu sendiri, dia tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Setuju? Tidak adil, teriak King King. Ini tidak adil. Kenapa kamu melakukan ini? Aku terkuat. Seharusnya aku mengatasi semua masalah kamu miliki. Dewi Biru berkata, ya. Jika bukan karena rekan kita, aku mungkin sudah mati saat ini. Dan kamu tidak akan ada di sini berbicara denganku atau bertarung. King King bertanya, apakah dia benar-benar melakukannya untukmu? Dan dengan kura-kura kecil berbulu hijau itu, saya tidak bisa mempercayainya. Jadi dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya, kan? Dewi Biru berkata, ya, tetapi anehnya meskipun dia kecil, dia jauh lebih kuat darimu. Pada saat itu, si kura-kura kecil muncul dengan wajah tersenyum. Kinky berkata, baiklah, yang penting adalah kamu baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa padamu. Tapi jika kita menghadapi bahaya di masa depan, aku akan menunjukkan bahwa aku juga bisa melindungimu. Tidak hanya dia. Protagonis kita berkata, jika semuanya berjalan baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Tolong. Dewi Zuli berkata,
berkata, Chen Feng, sekarang kamu yang bertanggung jawab. Qin Ki berkata, baiklah, mari kita lanjutkan. Protagonis kita berkata, aku mengira Dewi Zuli berasal dari keluarga bangsawan, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia adalah putri Tuan Zuli. Pada saat itu dia menceritakan kisah bahwa Zuli adalah salah satu dari 12 jenderal. Dia telah mengesankan di dunia binatang ini selama 20 tahun. Sampai sekarang dia tak terkalahkan dalam semua pertempuran yang dia hadapi melawan binatang dengan hewan peliharaan spiritualnya yang luar biasa di tingkat kristal yang merupakan salah satu yang terkuat. Kera besar menakut-nakuti monster. Pada saat itu, protagonis kita berkata, tidak heran jika Jenderal Chunantian datang untuk menyelamatkan kita secara pribadi. Dengan ayah yang begitu kuat, mengapa dia akan pergi sendirian? Protagonis kita bertanya, mengapa Dewi Su pergi sendirian saat ini? Pada saat itu, King King berkata, Nyan, Paman Su, mengapa? Dia terlalu ketat padamu. Mengapa dia membiarkanmu pergi sendirian ke kamp militer di timur laut ini? Meskipun zona ini tidak terlalu berbahaya, tetap saja sedikit bersifat hostile. Sayangnya, ayahku juga tidak memberiku izin, aku melarikan diri. Tapi mengingat kemampuanku, mengapa ayahku tidak datang untuk menyelamatkanku atau membantuku di setiap momen pelatihan ini? King King berkata, wow, karena ini aku harus meninggalkan rumahku, permainanku, dan animaku. Ai, sungguh menjengkelkan. Dewi Biru menjawab, siapa yang memberitahumu untuk tinggal di rumah selama ini? Hah? Tinggal 1 tahun sebelum Perang Para Jenius dimulai. Ini adalah acara terbesar yang menguji kekuatan kita. Dan tanpa diragukan lagi, kamu memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Jadi, tidak mengherankan jika mereka mengirimkanmu sebuah ujian. Kinki menjawab, tetapi masalahnya adalah tidak ada bahaya nyata di daerah ini. Dan tanpa bahaya, tidak ada pengalaman nyata untuk pertempuran. Dewi Biru berkata sambil tertawa, mungkin itu hanya untukmu. Tapi bagiku, ayahku membuatku menjalani ujian militer ini untuk mempersiapkanku menghadapi dunia luar. Namun, ketika aku bergabung dengan angkatan bersenjata, segalanya berjalan berbeda di masa depan. Pada saat itu, protagonis kita berkata, meskipun Dewi Su memiliki pengalaman luar biasa, dia memutuskan untuk menghadiri sekolah biasa dan menghadapi gelombang binatang buas untuk mengikuti ujian ini. Dan itu adalah keputusan yang dia ambil sendiri, tidak ada yang mempengaruhinya. Pada saat itu muncul jendela pop-up yang mengatakan bahwa protagonis teracuni 20%. Sekarang ketahanan terhadap racun berada di atas 49 dari 100. Protagonis dengan cepat berteriak kepada sistem, apa yang terjadi? Saya pikir antidot sudah menetralkan racun. Jendela menjawab, karena serangan racun yang terus-menerus, antidot tidak sepenuhnya efektif. Protagonis berkata, saya perlu bertindak cepat, risikonya meningkat saat kita memasuki hutan. Meskipun bagian timur laut aman, kita harus tetap waspada. Pada saat itu, seekor ratata muncul entah dari mana dan menyerang protagonis. Namun, King King memberikan satu pukulan dan segera mengalahkannya. Dengan cara yang tidak sadar, King King berkata, apa? Apa ada yang terhantam? Refleks. Adegan ratata tergeletak di tanah mati. King King berkata, saya tidak tahu apakah ada yang terhantam atau tidak. Ayo pergi. Datanglah burung lain di langit. Namun King King, karena sedang berlatih dengan kanguru, memberikan pukulan ke atas tanpa sadar. Dan kanguru itu memukul burung tersebut. Kita melihat adegan di mana burung itu jatuh. Dan juga dikalahkan tanpa ada yang mengetahui keberadaannya. Saat itu kita melihat protagonis kita. Dewi Su dan Raja-Raja tiba di kamp timur laut. Dewi Su mengatakan dia lelah dan akan beristirahat. Raja-Raja berkata, aku juga lelah. Biarkan aku bernapas. Protagonis kita melihat ada seseorang yang menunggu mereka. Protagonis kita berteriak, peralatan patroli di camp ini sebanding dengan yang ada di Seoul Utara. Apa yang terjadi? Sangat baik dilengkapi. Pada saat itu kita melihat seorang pria muncul yang menjawab rekan kami. Pertanyaan yang bagus, katanya. Wilayah utara adalah zona perang yang paling berbahaya dari semuanya, dengan risiko yang sangat tinggi, dan ada tanggung jawab besar. Itulah sebabnya senjata-senjata ini sedikit lebih berkualitas. Oleh karena itu, aliansi menyediakan kepada tentaranya peralatan tingkat 1 untuk menghadapi binatang iblis secara efektif. Namun, ini tidak berarti bahwa tentara kami di sini kurang mampu dibandingkan dengan yang lain dari zona manapun. Nona Su, selamat datang di kamp militer sederhana kami. Pada saat itu Dewi Su berkata, halo Paman Len, bagaimana kabarmu? Terima kasih telah merawatku Dewi Su. Raja-raja, bawa dia ke tenda. Pada saat itu pemuda, mengapa kamu tidak masuk untuk beristirahat? Kamu telah melalui perjalanan yang sulit, bukan? Haha. Protagonis kita menjawab, terima kasih banyak Tuan, saya akan pergi beristirahat. Saat itu Tuan berkata, mungkin camp ini tidak senyaman yang kamu kenal di kota pusat. Tetapi ini menenangkan, mari kita duduk dan berbincang. Setuju. Pada saat itu prota kita Dewi Su dan Raja-Raja duduk. Jangan khawatir Paman Lin, kata Dewi Su. Mampu membangun perkemahan yang begitu nyaman sudah merupakan sesuatu yang mengesankan, Paman. Pada saat itu militer itu berkata, haha Nona Su, Anda masih menawan dan sangat memuji. Terima kasih banyak. Tidak heran jika Anda sangat disukai orang-orang. Dan bahkan Jenderal Su sendiri telah menetapkan pusat ini sebagai langkah yang diperlukan. Saya mengerti Paman, kata Dewi Su. Ayah saya memiliki rencana besar dan mengalami bagian ini adalah kesempatan yang unik. Ini adalah berkah. Terima kasih banyak Paman. Pada saat itu Paman mengangguk, memberikan persetujuannya kepada Dewi Su. Militer itu bertanya kepada Raja-Raja, pasti sangat sulit meninggalkan rumah untuk pertama kalinya, bukan Raja-Raja?
Kita melihat bahwa raja-raja terkejut. Kita tidak tahu alasan mengapa. Saat itu, kita mengetahui bahwa dia adalah ayahnya. Raja-raja berkata, "Ayah, mari kita keluar untuk berbicara, tolong." Saat itu, mereka menunjukkan sebuah kristal batu hitam. Ini adalah batu yang sangat langka yang berasal dari tanah dan hanya ditemukan di deposit batu, sebuah material penting yang mendorong evolusi kura-kura spiritual. Ratu Biru kita berkata kepada Chen Feng, "Mungkin kamu membutuhkan ini lebih dari aku, tolong ambil." Saat itu, Dewi Biru memberikan batu itu kepada Chen Feng, tetapi Chen Feng menjawab, "Aku benar-benar membutuhkannya tetapi tidak bisa menerimanya." "Ayo Chen Feng, kamu telah menyelamatkanku 2 kali, tolong terima itu. Ini adalah hal terkecil yang bisa aku lakukan untukmu. Apakah kamu tidak berpikir bahwa hidupku lebih berharga daripada batu ini?" Saat itu, Chen Feng tidak punya pilihan lain selain menerima batu itu. Dewi Biru tersipu dan berkata, "Luar biasa, aku tahu aku bisa meyakinkanmu." Chen Feng menjawab, "Tortuga Sal, kamu akan naik level menjadi binatang buas sebelum aku bisa menggunakan kristal ini." Saat itu, Dewi Su berkata, "Sekarang misi kamu telah selesai. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin kembali atau tinggal di sini? Beritahu aku." Dewi Su berkata, "Untuk jujur, aku sedikit cemas tentang pelatihan ini. Tetapi denganmu di sini, aku rasa semuanya akan baik-baik saja. Aku merasa lebih tenang." Dewi Su menghela napas. "Jika kamu ingin tinggal, aku bisa berbicara dengan Paman Feng." Saat itu, Chen Feng menjawab, "Tidak, terima kasih. Aku punya urusanku sendiri untuk saat ini. Jika aku memutuskan untuk bergabung dengan tentara di masa depan, aku akan memberitahu kamu terlebih dahulu, Dewi Su. Tolong, saat itu, Tuhan Biru, jangan berpura-pura tidak mengenalku. Tolong." Hahaha, baiklah Chen. Aku sudah menerima apa yang kamu katakan. Aku berharap yang terbaik untukmu sebelumnya. Tolong hadapi gelombang monster yang menakutkan. Hadapi binatang buas yang ganas sebanyak yang kamu bisa untuk menyelamatkan teman-temanmu. Aku ingin kamu tumbuh sekuat mungkin. Tolong Chen, meskipun aku tidak bisa dibandingkan denganmu, aku tetap berpikir bahwa kamu lebih baik dariku. Aku berharap kamu bisa tinggal dan berlatih bersamaku di kemudian hari." Saat itu, kita melihat bahwa militer masuk dan menatap protagonis kita dengan penuh perhatian. Dan di belakang ada raja-raja yang sedikit ragu. Siapa yang tahu apa yang mereka bicarakan di luar? Kita melanjutkan dengan raja-raja yang bertanya kepada Dewi Su. Sepertinya percakapan mereka tidak berjalan dengan baik, bukan? Militer sedang berbicara dengan protagonis kita, muchacho. "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membawa anak-anak perempuan dengan selamat, muchacho." Protagonis kita menjawab, "Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pengawal Dewi Su. Nama saya Chen Feng. Namun Tuan, saya perlu pamit." Militer menjawab, "Baiklah, tidak masalah. Terima kasih banyak. Semoga harimu menyenangkan dan semoga semuanya baik-baik saja di rumahmu." Pada saat itu, militer bertanya kepada Dewi Su, "Nona Su, seberapa kuat anak itu?" Dewi Su menjawab militer itu, "Meskipun memiliki hewan peliharaan yang lemah dan dekoratif, dia berhasil mengalahkan seekor iblis ular yang secara alami ganas. Kemampuan bertarungnya cukup kuat." Militer itu berpikir bahwa mengalahkan ular raksasa yang ganas berarti dia telah melampaui 2 kerajaan utama. Anak ini tidak selemah yang terlihat. Sebenarnya, ini adalah pertarungan kekuatan yang mengerikan, yang mengejutkan siapapun yang melihatnya. Pada saat itu, raja-raja merasa cemburu dan mengerutkan bibirnya. Saat itu, protagonis kita yang mundur dari jalan berkata pelan, "Sekarang apapun yang terjadi, saya perlu kembali lebih kuat untuk bisa melindungi teman-teman saya." Di jalan, protagonis kita bertemu dengan beberapa tikus tanah dan mulai bertarung sambil berteriak, "Tidak buruk, mulai sekarang. Ini akan meningkatkan poin pengalaman saya. Terima kasih kepada kalian, terima kasih banyak." Muncul jendela pop-up yang mengatakan monster level rendah tikus tanah. Kemudian kita melihat dia bertemu dengan sekawanan Ratata, monster level rendah. Protagonis kita berteriak, "Pertahanan mutlak." Saat itu, kita ditunjukkan peta yang sedang diikuti oleh protagonis kita. Ini menunjukkan bahwa ia sedang meninggalkan kamp timur laut. Dalam perjalanan ia bertemu dengan topo darah, Ratata, dan lebih jauh lagi dengan burung seperti yang membunuh raja-raja di bab sebelumnya. Dan seperti yang kita lihat bahwa ia membunuh sedikit Ratata, kita berasumsi bahwa ia hampir tiba dari kamp timur, dari timur laut. Dalam hal ini novelis menceritakan kepada kita, Chen Feng begitu terfokus pada peningkatan poin pengalamannya sehingga ia melupakan racun di dalam tubuhnya. Kita melihat bahwa protagonis kita sedang terhuyung-huyung. Capek. Ternyata racun itu membuatnya sangat tertekan. Di akhir hari, Chen Feng mengalahkan 40 monster, diantaranya Ratata, burung elang, halkones, topo darah, dan banyak hewan lainnya. Protagonis kita berpikir bahwa perolehan poin pengalaman dari serangan fisik masih sangat lambat. Saya perlu meningkatkannya setidaknya 50% lagi. Saat itu, muncul jendela yang menunjukkan 531 poin dari 1000 yang diperlukan untuk meningkatkannya. Kita melihat bagaimana protagonis kita tidak menyia-nyiakan waktu dan mulai memasukkan semua monster yang dikalahkannya ke dalam tas sihirnya agar bisa dijual nanti dengan harga yang baik. Dan pada akhirnya protagonis kita berkata bahwa lebih baik keluar dari sini sekarang karena tempat ini menjadi terlalu berbahaya di malam hari dan saya tidak yakin bisa melawan monster-monster itu malam ini. Saat itu penjaga datang dan menyambutnya. Protagonis kita terus berpikir, "Saya harus menjual koleksi mayat monster saya secepat mungkin agar bisa mendapatkan sedikit uang. Saya tidak ingin tas penyimpanan saya mulai berbau busuk karena monster-monster itu. Sistem ini memberitahu saya tentang peningkatan ketahanan saya terhadap racun." Ternyata protagonis kita
kita memiliki 49% racun, tetapi memiliki 89 dari 100. Dia hampir mendapatkan level berikutnya dari ketahanan terhadap racun. Wah, ketahanan saya terhadap racun telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Saya tidak bisa mempercayainya. Ini meningkat lebih cepat daripada racun yang menggerogoti saya. Saya hanya perlu 11 poin lagi untuk menyelesaikan tahap pertama ketahanan terhadap racun. Ini seharusnya tidak terlalu sulit. Terakhir kali saya mendapatkan kemampuan pertahanan mutlak setelah menahan 100 serangan fisik. Jika saya berhasil menyelesaikan pelatihan ketahanan terhadap racun ini, apakah saya akan mendapatkan kemampuan ketahanan terhadap racun? Saat ini kami mengerti bahwa ia harus mencapai 100 poin untuk mendapatkan kemampuan yang disebutkan oleh sistem. Dalam hal ini, itu adalah ketahanan terhadap racun. Saat ini protagonis kami berkata, besok saya akan pergi ke asosiasi. Saya akan tidur sebentar. Hari berlalu dan protagonis kami tiba di asosiasi petualang. Dari jauh, salah satu anggota asosiasi petualang berteriak, bukankah itu si bodoh yang menerima misi kelas D dengan kura-kura yang begitu lemah? Ya, sepertinya baik-baik saja. Saya ragu dia telah menyelesaikan misi. Hahaha, semua orang mengejek prota kita karena dia memiliki kura-kura yang lemah. Halo Tuan, apa kabar? Selamat datang di asosiasi petualang, kata Nana. Apakah ada yang bisa saya bantu? Katakan padaku. Halo, kata protagonis kita. Saya telah menyelesaikan tugas. Sekarang saya datang untuk menuntut hadiah saya. Pada saat itu 3 orang mendekatinya. Apa yang baru saja dia katakan? Saya tidak bisa mempercayainya bahwa dia menyelesaikan misi. Ini pasti bohong, saya tidak bisa mempercayainya. Periksa dengan baik. Pada saat itu Nana mulai memeriksa medali di komputer. Ternyata protagonis kita diberikan 5 bintang untuk misinya. Ya Tuhan, kamu bisa mengklaim hadiah dari komisi segera. Atau jika kamu mau, kita bisa menyimpannya dengan asosiasi. Meskipun ada biaya tambahan jika kita menyimpannya. Selain itu, mengingat bahwa kamu telah menyelesaikan tugas yang lebih tinggi dari levelmu saat ini, kebijakan guild memungkinkanmu untuk maju dengan cepat ke level petualang D berikutnya, atau mempertahankan levelmu saat ini. Kamu bisa memutuskan apa yang ingin kamu lakukan. Ingat, semakin banyak level yang kamu miliki, semakin banyak manfaat yang didapat, dan semakin banyak uang yang bisa kamu hasilkan. Protagonis kita berkata, ya. Nana berkata, hebat, saya akan meningkatkan levelmu dalam 3 jam. Berikan medalimu agar saya bisa memeriksa status sistemmu. Pada saat itu Chen berkata padanya, mengerti, saya ingin menjual beberapa mayat monster yang saya buru saat menjalankan misi saya. Pada saat itu Chen Feng membuka tasnya dan mulai mengeluarkan banyak monster. 3 orang yang sedang mengejeknya mulai melihat jumlah monster yang mengejutkan itu dan mulai berteriak, apa ini? Saya tidak bisa mempercayainya. Bahkan Nana sangat terkejut bahwa protagonis membunuh begitu banyak monster. Pada saat itu Chen Feng berkata, maaf Nana, saya tidak bermaksud membuat kekacauan, maafkan saya tidak bisa mempercayainya. Seorang bodoh berteriak dari jauh, ini pasti tidak benar, Maso melawan begitu banyak monster sendirian. Ini adalah ular raksasa yang sangat ganas, ini pasti sepenuhnya palsu. Semua orang yang cemburu mulai berbisik dari belakang Nana, berapa total biaya untuk monster-monster ini, ditambah hadiahnya. Bisakah kamu memberitahuku perhitungannya? Tolong. Saya juga ingin tahu tentang situasi asuransi asosiasi. Saat itu Nana mulai menyelidiki apa yang disarankan oleh protagonis. Dia bertanya, baiklah. Nana menjawab, koin emas yang kamu dapatkan dari menjual monster, ditambah dengan hadiah komisi yang diberikan oleh guild, totalnya mencapai 800.000 koin aliansi. Kamu juga menerima tanduk binatang batu dari majikanmu. Ini berarti Dewi Biru memberimu tanduk binatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi asosiasi. Di Guild Petualang, umum untuk menggunakan asuransi untuk menyimpan uang atau hadiah dari misi kamu. Biayanya bervariasi tergantung pada level dan nilai barang. Setiap asuransi menyimpan barang-barangmu dan akan sepenuhnya aman. Asosiasi akan mengganti kerugianmu. Ternyata asosiasi berfungsi seperti bank dan brankas. Maka macam berapa biaya untuk menyimpan hadiah di area asuransi asosiasi? Dia bertanya kepada protagonis kita, Nana. Nana menjawab, mengingat levelmu saat ini, biaya penyimpanan selama setahun adalah 2.000 aliansi, dan paket 10 tahun memerlukan setidaknya 10.000 aliansi. Lalu protagonis kita berkata, baiklah, saya ingin menyimpannya semua. Terima kasih selama setahun. Ambil dari hadiah misi. Terima kasih banyak. Nana menjawab, setelah menerima koin yang tersisa, akan ditransfer ke rekening bankmu. Jangan khawatir, pada saat itu kamu bisa memeriksa Chen Feng bahwa uang telah ditransfer ke rekening banknya 798.000 koin aliansi. Chen Feng berkata, terima kasih Nana, sampai jumpa lain kali. Pada saat itu, orang-orang yang cemburu mulai berkata, sayang sekali orang itu beruntung. Bagaimana mungkin seorang petualang dengan level begitu rendah bisa menyelesaikan misi peringkat D? Ini tidak mungkin, pasti ada yang terjadi. Percaya bahwa level D. Apakah ini cukup dengan kemampuanmu? Aku tidak akan menemukan tempat di kelompok petualang manapun. Kamu masih sangat lemah. Terus bertindak dengan kesombongan dan lihat apa yang akan terjadi padamu. Saat itu, Chen Feng mulai, hanya ketika kamu benar-benar kuat, kamu bisa berpendapat. Saat itu, Chen Feng terdiam karena dia tahu bahwa dia memang lemah. Saat itu, kita melihat bagaimana dia memanggil kura-kuranya. Kura-kura itu masih tidur. Chen Feng berkata, fokuslah pada evolusi defensif murni. Itu adalah cara terbaik agar skuarturku berevolusi. Meskipun kura-kura jarang mendapatkan keterampilan
keterampilan serangan. Selain itu, seiring dengan meningkatnya keterampilan lainnya, keterampilan serang balikku juga bisa meningkat. Mari kita fokus pada pertahanan. Saat itu, kura-kura itu terbangun dan melihat bahwa Chen Feng akan memberinya batu. Sekarang saya akan fokus pada jalur evolusi kura-kura batu, Squartur, untuk mencapai level tertinggi perunggu yang dapat dicapai oleh kura-kuraku saat ini. Kristal hitam ini akan berfungsi sebagai dukungan, tapi saya perlu lebih banyak informasi tentang kristal ini. Pada saat itu, kura-kura itu melihat kristal dan sangat senang. Saat itu, Chen bertanya kepada kura-kura, "Mengapa kamu begitu senang, Squartur, dengan kristal ini?" Saat itu kita bisa melihat bagaimana kura-kura itu melahap kristal dengan semangat. Protagonis kita berkata, "Aku tidak bisa percaya. Apakah kamu sangat ingin melahap kristal ini? Aku melihatmu, dan bahkan aku pun ingin memakan kristal itu." Nah, umumnya, kata protagonis kita, hewan peliharaan selalu menunjukkan minat pada bahan-bahan evolusi, karena evolusi mereka sangat terkait dengan bahan-bahan dan pemiliknya, bukan dikendalikan oleh mereka sendiri. Seperti yang kukatakan, evolusi mereka terhubung langsung dengan pemiliknya, dan dengan hal-hal yang diberikan pemiliknya. Namun, protagonis kita bertanya-tanya, jika evolusi disebabkan oleh pemiliknya, mengapa Squartur kecilku begitu bersemangat melihat kristal ini? Apakah ada hubungannya dengan jenis evolusinya? Selain itu, prota kita mengatakan bahwa dia tahu sedikit. Dia ragu apakah akan memberikannya kepada kura-kuranya. Dia harus bertanya pada Dewi Su. Dia pasti tahu sedikit informasi. Prota kita ingat betapa bodohnya. Bahkan saya tidak meminta nomornya, sementara saya berkomunikasi dengannya. Bagaimana ini? Kura-kura itu menatapnya dan berkata, "Protagonis kita, apakah mungkin kamu memiliki semacam keturunan khusus atau ciri unik sehingga kamu menginginkan kristal itu? Siapa yang akan membebaskan kekuatanmu?" Protagonis kita mengambil kura-kura kecil dan membawanya ke rumah sakit. Perawat berkata, "Ikut saya, kita akan melakukan pemeriksaan." Pada saat itu, mereka memasukkan kura-kura kecil ke dalam wadah di mana tanda vitalnya sedang diperiksa. Saat itu, dokter yang dia sedang memeriksa hewan peliharaan Chen Feng. Dia mengatakan bahwa hewan peliharaannya dalam keadaan sehat sempurna. Namun sayangnya, ia tetap menjadi hewan hias. Selanjutnya, saya akan memberikan laporan rinci. Pada saat itu, kita bisa melihat sebuah lembaran yang memiliki catatan medis tentang kura-kura yang mengatakan nama jenis kura-kura, tingkat hias, kesehatan umum, sangat sehat. Catatan tambahan, memiliki kemungkinan untuk membangkitkan atribut yang tidak diketahui sebesar 0,00002%. Selama pemeriksaan ini, tidak ditemukan keturunan khusus atau karakter maupun ciri-ciri unik di dalamnya. Pada saat itu, perawat mengembalikan kura-kuranya. Protagonis kita berkeringat. Kura-kura itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Protagonis kita berkata, "Mungkin saya terlalu optimis. Squartur, kamu tidak memiliki darah khusus atau ciri unik, tetapi kamu memiliki kemungkinan sangat rendah untuk mendapatkan ciri unik sebesar 0,2%. Pada saat itu, protagonis kita mengelus kura-kura itu. "Kesehatanmu adalah yang terpenting bagiku. Terlepas dari esensi atau faktor lain yang mungkin bisa kamu capai di kemudian hari, aku akan selalu mencintaimu." Pada saat itu, protagonis kita meninggalkan rumah sakit. Kita melihat jendela yang menunjukkan bahwa beberapa saat kemudian, di kamar tidur Chen Feng, dia terus menyelidiki tentang kura-kura. Harus ada informasi tentang kristal hitam yang diberikan oleh Dewi Su. Mungkin di halaman asosiasi ada informasi. Pada saat itu, muncul jendela yang mengatakan, namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Chen Feng tidak mendapatkan apa-apa dan aksesnya ditolak untuk informasi tersebut. Meskipun Ayah Su pasti memiliki mata untuk barang-barang berharga, tetapi dia memberikannya padaku. Ini terasa sedikit aneh, seolah-olah dia tahu bahwa aku membutuhkannya untuk sesuatu yang spesifik. Sangat membingungkan tidak bisa menemukan informasi relevan di sistem asosiasi tentang kristal ini. Melihat kristal misterius ini, saya bisa mempertimbangkan dua kemungkinan. Pertama, kristal hitam ini mungkin sangat berharga, bahkan lebih dari yang bisa dibayangkan. Kedua, kristal hitam ini hampir tidak memiliki nilai bagi Su, dan dia memberikannya kepada Chen Feng. Protagonis kita berkata, tidak diragukan lagi bahwa kristal ini menyimpan suatu rahasia, saya harus menyelidikinya nanti. Sekarang, yang perlu saya ketahui adalah lebih banyak tentang evolusi kura-kura. Pada saat itu, kita bisa melihat bahwa Chen Feng sedang melihat poster di mana ada kura-kura seperti miliknya tetapi raksasa, semacam Godzilla. Menurut berita ini, untuk berevolusi kita membutuhkan kemampuan penyembuhan diri, kemampuan pertahanan, eliksir atribut kayu, dan tanduk batu bumi. Publikasi ini membahas tentang eliksir yang dapat membuka potensi hewan peliharaan. Untuk evolusi Squartur, saya membutuhkan dua jenis eliksir. Eliksir pertama ditemukan di sebuah gunung es. Ini adalah eliksir jenis kayu, tetapi dibungkus dalam gunung es. Ini dapat meningkatkan kemampuan penyembuhan diri dan pertahanan kura-kura, dan harganya berkisar antara 7 hingga 10 juta dolar. Kedua adalah tanaman yang disebut tanaman gujin atau gujin hijau, yang juga merupakan eliksir dengan sifat seperti kayu.
Ini dapat meningkatkan kemampuan penyembuhan diri dan memberikan kemampuan terhadap racun. Dan harganya berkisar antara 80 hingga 300 juta dolar. Saat ini keduanya terlalu mahal, saya tidak memiliki jumlah uang untuk membelinya. Baiklah, jadi hewan peliharaan yang kuat memang membutuhkan banyak uang. Hahaha, kasihan rekening bank saya akan berada di nol dalam kemiskinan. Baiklah, meninggalkan harga, tanaman-tanaman ini sangat langka. Orang-orang yang memilikinya biasanya tidak menjualnya ke Gilda Petualang. Saya harus menemukannya sendiri dengan cara apapun agar bisa mengembangkan kura-kura saya. Pertama, saya perlu mengakses basis data Xires dari Gilda Petualang untuk bisa menemukan yang sebenarnya tempat di mana barang-barang ini akan dikeluarkan. Saat itu Prota kita mulai menyelidiki. Hari berlalu 1, 2, 3. Prota kita tidak berhasil menemukan hampir apapun. Ia keluar dengan kepala yang kacau dan lelah dan berkata, "Hingga sekarang saya belum menemukan apapun yang memuaskan. Saya tidak menemukan informasi apapun. Saya tidak bisa percaya bahwa mencari informasi bisa seburuk ini. Atau apakah ada yang menghalanginya dengan cara tertentu? Apa ini? Penemuan kayu dari gelombang binatang di distrik utara. Saya tidak bisa mempercayainya. Mari kita baca beritanya." Saat itu mereka mulai menyusun berita. Berita tersebut mengatakan, temukan harta karun di wilayah utara, komunikasi eksklusif. Tidak bisa mengobrol di obrolan ini. Temukan kebenaran tentang Yade salju legendaris. Setelah gelombang binatang baru-baru ini, mungkin ada Yade yang ditemukan bersama lotus hati yang meleleh dari utara. Setelah gelombang umum makhluk, distrik utara dipenuhi dengan makhluk spiritual baru dan ada peluang unik. Bagi mereka yang ingin datang, Yade salju misterius ini juga telah diberi label sementara sebagai tingkat maksimum untuk asosiasi. Konsultasikan aplikasi untuk mendapatkan rincian lebih lanjut. Kita melihat foto bunga tersebut. Menurut publikasi ini, Yade salju memiliki atribut es, kayu, dan air. Bahkan kemampuan penyembuhannya dapat segera memulihkan anggota tubuh yang diamputasi dari seseorang atau hewan. Menurut yang lain, itu dianggap sebagai bahan yang sangat berkualitas tinggi. Sementara itu, Bestia hanyalah seekor binatang dengan kualitas biasa yang bersifat hiasan. Jika saya berhasil menemukan Yade ini, saya bisa meningkatkan kemampuan hewan peliharaan saya untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara besar-besaran, bersama dengan pertahanan absolut saya. Efeknya akan luar biasa. Saya hampir akan menjadi tak terkalahkan. Saya tidak bisa mempercayainya. Semoga saya beruntung menemukan Yade ini. Sayangnya, saya harus pergi ke zona utara untuk menemukan lotus ini. Dan di zona utara ada monyet es dan serigala es dengan gigi raksasa yang hampir membunuh saya terakhir kali. Saya butuh peralatan yang baik. Melakukannya sendiri hanya akan membuat saya bunuh diri dan mencari kematian saya. Pada saat itu, Prota kita tiba di Gilda Petualang Aliansi. Mari kita lihat tugas apa yang tersedia saat ini. Prota kita mulai mencari di antara semua tugas yang ada di papan. Semua misi di zona adalah peringkat B atau lebih tinggi. Jika saya ingin mengambil tugas ini, saya harus membentuk tim atau bergabung dengan tim orang lain yang memiliki level lebih tinggi dari saya. Tapi tidak ada yang mau menerima peringkat rendah seperti saya. Pada saat itu terlihat seseorang sedang membisikkan sesuatu. Di salah satu meja belakang, Chen Feng mendengarnya dan berkata, "Jubah hitam, itu dia yang melihat saya terakhir kali. Hei teman, ceritakan kepada kami, misi apa yang kamu undang kami untuk ikut saat ini, agar kami bisa melihat apakah kami akan menerima atau tidak." Saat ini saya sedang membentuk tim untuk mempersiapkan. Ini adalah misi peringkat B di distrik utara, kata pria misterius. Apa? Teriak ketiga orang itu. Misi peringkat B? Aku tidak bisa mempercayainya, itu di atas kita. Saat itu, protagonis kita berbicara sedikit keras dan berkata, mereka juga akan pergi ke distrik utara. Namun, dengan levelku saat ini, mereka tidak akan membiarkanku bergabung dengan kelompok mereka karena aku benar-benar lemah. Ternyata, Tuan berjubah dan salah satu dari mereka yang sedang berbicara di meja menoleh dan tersenyum misterius seolah-olah ingin melakukan sesuatu yang jahat. Pada saat itu, salah satu dari mereka yang ada di meja berkata, "Sekarang ceritakan detailnya, tolong, kami ingin tahu sedikit lebih banyak." Tuan berjubah itu berkata kepada mereka, "Ini bukan misi biasa, ini adalah misi level B yang dikeluarkan oleh tentara. Jelas kamu akan mendapatkan banyak poin, bukan hanya poin biasa tetapi poin asosiasi yang merupakan yang termahal. Apakah kamu ingin berpartisipasi?" Saat itu, mereka menunjukkan dua jenis koin yang ada. Yang pertama adalah koin poin biasa, yang merupakan poin yang paling umum di semua asosiasi gilda. Karena merupakan mata uang biasa tingkat rendah, ini adalah yang paling umum untuk membeli ramuan biasa dan barang-barang yang dibutuhkan untuk tugas sehari-hari. Di yang kedua, kita memiliki koin emas yang merupakan poin asosiasi dari aliansi. Ini bahkan lebih berharga, hanya tersedia untuk tingkat lanjutan. Pelatih membeli barang langka dan kuat dengan koin ini. Teriak sang tuan, "Ah, apakah kamu gila? Distrik Utara, itu adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Apakah kamu mengundang kami untuk menerima misi level B dari tentara di zona itu? Apakah kamu ingin kita semua mati?" Salah satu dari tiga orang yang ada di meja, "Kamu bilang ingin mendapatkan poin asosiasi. Bisakah kita kembali hidup-hidup terutama dengan gelombang binatang buas yang baru-baru ini menyerang daerah utara?" Yang ketiga dari kelompok di meja,
Kita memiliki banyak misi tingkat C untuk dipilih. Mengapa saya ingin misi militer yang berisiko, yang sangat mungkin saya tidak akan kembali hidup dari sana? Saat itu kita melihat bahwa individu-individu tersebut sedang meninggalkan meja. Semua mulai pergi dan berkata, tidak sepadan untuk mempertaruhkan nyawa kita demi sedikit emas. Tuan bertudung mulai mengundang yang lainnya. Halo, saya mengajak Anda menerima misi tingkat B di distrik utara yang dikeluarkan oleh militer. Pria yang mengundang berkata, tidak terima kasih, tidak ada misi militer yang mudah, terima kasih. Kamu ingin aku mati, kan? Pada saat itu, pria itu terus mengundang orang satu persatu dan semua menolak sedikit demi sedikit. Pada saat itu, pria itu mulai berkeringat, putus asa karena tidak ada yang menerima misi tersebut. Kita melihat dua anggota datang, satu botak dan satu berambut. Yang berambut berkata, militer mengeluarkan misi ini tetapi tidak mengirim orang mereka sendiri. Mereka pasti mengira bahwa pelatih itu bodoh, kan? Mereka hanya ingin mengirim kami ke tempat pembantaian. Si botak berkata, ya, apakah kamu pikir kami sebodoh itu? Kami adalah sebuah serikat tingkat C dan kami memiliki reputasi yang baik. Apakah kamu ingin kami mati dalam misi tingkat B? Kita tidak begitu gila. Pria itu terus mengundang orang-orang. Namun protagonis kita melihat bahwa tidak ada yang menerimanya. Lalu dia menoleh untuk melihatnya. Pria itu melihatnya pasti memiliki alasan tertentu untuk menjalankan tugas itu. Ketika dia sendirian, aku akan mencarinya. Meskipun aku hanya seorang kelas, mungkin aku bisa bergabung dengan timnya. Karena aku melihatnya sangat putus asa. Protagonis menoleh untuk melihatnya. Tanpa ragu padaku, dia akan menantangku dalam duel untuk membuktikan kekuatanku dan melihat bahwa aku mampu melakukan apa yang dia butuhkan. Pria itu sedang melarikan diri. Dia tidak melarikan diri, dia pergi. Dan protagonis kita mengejarnya dari belakang. Dia berkata, jika tidak ada yang bergabung dengan kelompoknya, dia akan meninggalkan asosiasi. Chen Feng mengikutinya hingga ke sebuah gang sempit. Pria itu menyadari bahwa dia sedang diikuti. Dia berbalik dan berkata, hei kamu, kenapa kamu mengikutiku? Apa yang terjadi? Jelaskan sebelum aku menyerang. Protagonis berkata, aku mendengarmu di bar, aku ingin bergabung dengan misi kamu. Tapi sebenarnya, aku adalah peringkat D. Aku tidak tahu jika kamu mau menerimaku. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan timku? Kau terlihat seperti pemula. Aku dari peringkat B dan punya kekuatan. Aku menyelesaikan misi di atas levelku. Aku selamat dari wabah hewan di utara. Jika kau ingin melakukan tugas ini, aku bisa membantumu karena aku punya sedikit pengalaman. Pria bertudung itu mulai tertawa dan berkata, hah? Kau adalah pemula yang menolak untuk memberiku bir, tapi sepertinya kau berhasil. Namun tugas ini jauh melampaui levelmu saat ini. Aku tidak ingin kau kehilangan nyawa, Gragrat. Protagonis kita berkata, hah? Jangan ragukan kekuatanku. Mari kita bunuh diri dalam duel untuk melihat apakah aku selemah yang kau katakan. Saat itu, si Encapuchado menjawab, aku tidak tahu dari mana kepercayaanmu berasal. Tetapi jika kamu bisa bertahan dari 3 seranganku, aku akan mempertimbangkan untuk mengajakmu bergabung dengan timku. Protagonis kita menjawab, hanya 3 kali. Baiklah, aku menerima tantangan itu. Saat itu, serangan yang diluncurkan oleh si Encapuchado seperti bola api. Namun pada saat itu, kita melihat seekor simpanse muncul. Dan jendela pop-up memberitahu kita, simpanse api, tingkat ganas, Mithril, tingkat 35, atribut api, karakteristik, memiliki kelincahan tinggi, temperamen buruk, serangan kuat, memiliki kemampuan khusus yang tidak dapat terdeteksi. Chen Feng berkata, jadi kamu memiliki binatang buas api yang ganas, tidak buruk, sempurna. Squirtle, aku memilihmu, teriak protagonis kita. Squirtle berwarna hijau muncul. Kemudian si Encapuchado mulai tertawa, kau mengejekku, hahaha. Bagaimana kau berani menantangku dengan hewan peliharaan dekoratif yang begitu lemah? Jaja Tuhan, aku bahkan takut untuk menyerangmu. Aku bisa membunuhmu. Kita tidak perlu bertarung. Hasilnya sudah jelas. Aku tidak ingin peliharaanmu terluka. Tolong. Protagonis kita berkata, jangan terburu-buru. Apakah kamu takut peliharaanku yang kecil bisa mengalahkanmu? Mari kita tingkatkan taruhannya sedikit lebih tinggi. Saya akan menahan 3 seranganmu hanya dengan kemampuan defensif dari peliharaanku. Kecuali jika kamu takut kehilangan muka. Ayo, pada saat itu pria bertudung itu tertawa dan berkata, hati-hati dengan kata-katamu, pemula. Kau tidak tahu apa yang aku mampu lakukan. Baiklah, aku akan menganggap ini sebagai pelajaran untukmu. Apakah kau butuh hitungan mundur atau ingin aku menyerangmu langsung? Protagonis kami berkata, tidak, serang langsung, saya tidak tertarik, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pada saat itu, monyet api mempersiapkan serangannya sementara pria bertudung berteriak, pergi bakar dia, serang dia. Protagonis kita beralih ke mode defensif. Ia mengeluarkan perisai. Kemudian ia menahan serangan pertama. Pengurangan kerusakan 95%. Monyet itu sangat marah. Serangannya tidak berdampak. Monyet itu terkejut 5 detik. Protagonis berkata, aku tidak bisa percaya ini. Ia terkejut 5 detik. Tapi monyet itu terus bergerak. Kebal pusing Squirtle kita. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi?
Dalam hal ini, monyet terus menyerang dengan serangkaian pukulan. Pria bertudung itu hanya melihat dan mungkin monyetku tidak cukup untuk anak ini. Aku tidak bisa mempercayainya. Pria bertudung itu berkata, kau memiliki beberapa keterampilan. Meskipun aku tidak mengerti bagaimana peliharaanmu bisa menahan seranganku. Kau harus siap untuk gerakan berikutnya. Monyet, tunjukkan kemarahanmu. Aktifkan kekuatan maksimalmu. Meskipun monyet memiliki level mithril, serigala salju lebih kuat. Jadi seharusnya bisa memblokir serangannya. Pada saat itu, tampaknya monyet itu teleportasi. Tetapi itu adalah kecepatan ultra yang dimiliki monyet dan kelincahan super tingginya. Tapi terima kasih karena protagonis kita sudah memiliki pengalaman dalam pertempuran. Dia berhasil membela diri dari serangan monyet yang sangat cepat. Dalam hal ini, monyet itu menyerang tetapi menghancurkan perisai protagonis kita yang kemudian terlempar ke belakang. Si bertopeng berkata, apakah kamu masih mau lebih? Katakan padaku. Protagonis kita berteriak, cepatlah dan lakukan serangan terakhir. Kamu belum mengalahkanku. Bahkan kura-kura kecil pun terlihat kesal dari jauh. Si bertopeng berkata, kamu punya pertahanan yang cukup. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan dari gerakan terakhirku. Aku akan menyerang dengan kemampuan khusus. Monyet, aktifkan pukulan api. Pertahanan absolut. Monyet itu menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Protagonis kita tampaknya sedang menahan serangan tersebut. Kura-kura meluncurkan semua yang dimilikinya untuk mempertahankan diri dari serangan ini. Terjadi ledakan raksasa di jalan sempit. Kita bisa melihat pengawas dari jauh melihat ledakan besar telah terjadi. Pada saat itu orang-orang mulai berlari ke arah sana.